ada suatu penyimpangan atau kelainan pada saat suatu proses normal. Nah, proses tidak normalnya sapi pada saat melahirkan disebut dengan distokia. Sedangkan yang normal itu biasanya disebut eutokia. Jadi artinya kelainan atau kesulitan melahirkan. Baik itu proses dari mulai proses perjalanan pertama sampai dengan pengeluaran fetus itu kita sebut dengan distokia. Ya, masalahnya distokia pada sapi ini menjadi perhatian utama karena apa namanya di sentra-sentra uh, peternakan yang banyak sapinya banyak sekali kasus distokia. Kalau tidak salah catat di tempat kami saja ada kurang lebih 20% kelahiran distokia di samping kelahiran normal. Artinya kalau ada 600 ya kurang lebih sekitar 120 ya kurang lebih sudah 120-an yang mengalami distokia. Kemudian yang menjadi masalah dalam distokia ini saya bagi ini menurut pendapat kami ya berdasarkan juga dari apa namanya para ahli juga yang menjadi masalah distokia ada saya bagi ada 5. Pertama dari induknya sendiri, kemudian dari fetus yang dikandungnya, kemudian peternaknya, petugas dan lingkungan. Saya sampaikan secara singkat di sini bahwa mungkin yang sering dibahas distokia itu adalah masalahnya itu ada di induk dan fetus. Ada yang disebut distokia maternalis dan distokia fetalis. Jadi distokia dikarenakan induknya yang tidak bisa deliver atau tidak bisa melahirkan normal. Salah satunya mungkin ada kelainan pada panggul, ada kelainan pada saluran kelahiran dan lain sebagainya. Atau pada fetus, fetusnya seperti dibahas minggu lalu ada fetus monster ya terlalu besar karena proses kawin silang dan lain sebagainya. Tetapi distokia juga bermasalah ya menjadi dimiliki masalah oleh peternak. Kenapa? Peternak ini kadang-kadang seperti halnya di manusia juga melahirkan itu pengennya normal, tetapi kadang-kadang karena mungkin terlalu khawatir, biasanya terlalu khawatir karena mereka ini adalah ternak satu-satu dan sebagainya, kadang-kadang mereka seringkali melakukan intervensi yang malah merugikan sapinya dan anaknya itu sendiri. Jadi sebenarnya kelahirannya normal, tetapi karena peternaknya panik, peternaknya masih belum apa namanya berpengalaman, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu sehingga menjadikan sapinya distokia. Contoh sederhana, misalkan sebenarnya proses kelahiran normal, tetapi karena peternaknya tidak tahu bahwa sapinya akan melahirkan, akhirnya proses persiapan kelahiran itu dibiarkan saja, apa namanya atau tidak diperhatikan. Biasanya kalau kita harus memperhatikan sapi itu kurang lebih 2 hari sebelum kelahiran harus kita sering kontrol. Nah karena belum pengalaman, akhirnya peternaknya itu eh, jarang lihat ke kandang, akhirnya sapinya sudah merejan 12 jam, tidak ada pembukaan dan lain sebagainya, akhirnya terjadi distokia benar. Padahal sebenarnya sapinya itu kurang gerak karena memerlukan gerak sedikit saja supaya dia bisa mendapatkan posisi melahirkan yang baik seharusnya normal, tetapi menjadi distokia karena salah penanganan, misalkan karena kandangnya yang terlalu sempit atau tidak adanya fasilitas untuk melahirkan lain. Kemudian distokia juga menjadi masalah besar bagi petugas reproduksi, itu petugas yang peternak kesehatan hewan yang ada di wilayah sapi peternakan sapi, termasuk di sini dokter hewan, kemudian juga para petugas ATR, kemudian para petugas paramedis, para veteriner itu memiliki masalah ini. Kenapa? Dalam diskusi-diskusi yang berkembang di antara para petugas reproduksi, seringkali muncul kasus distokia ini dengan berbagai macam alasan. Nah, yang menjadi perhatian kami dokter hewan itu biasanya jangan sampai distokia ini disebabkan juga karena tindakan petugas yang tidak lega artis atau tidak proporsional. Kadang-kadang petugas juga melakukan tindakan tidak profesional sehingga sapi yang seharusnya lahir normal menjadi tidak normal, gitu kan. Contoh sederhana, di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan adanya eh, apa namanya ada pengeluaran kantong amnion ya sebelum melahirkan. Nah, kadang-kadang karena pengen cepat kerjanya tidak mau menunggu gitu. Wah ini kantongnya sudah nongol keluar, kita pecahin aja. Jadi secara manual mereka memecahkan kantong apa namanya amnion ini di dalam vagina sehingga
pembukaan yang seharusnya sempurna menjadi tidak sempurna. Akhirnya kalau ditunggu mungkin 1 jam 2 jam harusnya lahir normal menjadi distokia karena terlalu cepat penanganannya. Ini karena kesalahan petugas yang tidak profesional. Kemudian apa pengaruhnya ke lingkungan juga memiliki masalah distokia. Kenapa? Di lingkungan peternak, terutama kalau di apa namanya di perusahaan-perusahaan besar mungkin hal ini tidak terlalu nampak ya. Tetapi kalau di lingkungan peternakan rakyat, distokia menjadi masalah juga. Kenapa? Karena seringkali kalau ada kasus melahirkan itu kayak gotong royong juga gitu. Akhirnya kelahirannya harusnya normal, tetapi karena peternak lingkungan itu sering saling bantu, kadang-kadang kelahiran normal yang harusnya cukup dengan bantuan 1 2 orang ini dibantu oleh mungkin 5 6 orang. Akhirnya terjadi traksi yang berlebihan dan menyebabkan trauma partus yang sangat berat pada sapinya. Ya. Ini masalah distokia berdampak ke 5 kelompok ini. Kemudian apa sih kerugiannya di Stokia itu? Nah, kerugian yang jelas ada kerugian ekonomis. Karena kalau di Stokia sampai menyebabkan fatal itu bisa menyebabkan kematian pada induk, kemudian juga pada fetusnya. Dan ini kerugiannya sangat besar. Sebagai angka saja, kalau misalkan ada sapi yang mau melahirkan, misalkan apa darah ya di kami ada darah yang bagus sekali mau melahirkan, dihargai bisa sampai 30 juta. Nah, terus kalau misalkan sampai kedua-duanya tidak tertolong, maka harganya hanya mungkin sekitar 12 atau 15 juta aja seharga dagingnya. Secara ekonomis ini akan sangat besar kerugiannya bagi peternaknya. Dan kemudian juga apa namanya? Kualitas hidupnya. Kalaupun sapinya induknya selamat, tetapi biasanya karena salah penanganan, distokia bisa menyebabkan kualitas hidup si sapi induknya ini menurun. Misalkan terjadi metritis yang berkepanjangan, trauma saluran kelahiran, kemudian juga bisa menyebabkan kelumpuhan karena trauma pada rongga pelvis karena saraf-saraf besarnya ada di situ, dan sapinya tidak bisa berdiri dalam jangka waktu lama dan akhirnya diafkir. Kemudian kualitas hidup pedet pun sama, karena salah penanganan kadang-kadang ada pedet yang lahir sampai patah tulang karena traksinya terlalu berlebihan dan salah posisi atau salah penanganan sehingga kaki pedetnya itu menjadi dislokasio atau patah. Dan ini menurunkan kualitas hidup dari dua induk dan pedetnya. Kemudian yang jelas bahwa distokia itu secara ilmiah juga terbukti bahwa distokia menyebabkan gangguan reproduksi yang berkepanjangan. Yang paling sederhana biasanya setelah distokia disertai dengan retensio plasenta berlanjut menjadi metritis ya. Kemudian juga ke depannya akan sering dijumpai sapi-sapi yang mengalami kawin berulang atau repeat breeding karena sebelumnya mengalami distokia pada saat melahirkan. Kemudian masalah ini harus dipecahkan karena berdampak kepada psikologis peternak. Kita ambil contoh misalkan kemarin pada waktu PMK itu peternak banyak peternak yang tidak berternak lagi karena trauma karena sapinya habis karena wabah PMK. Nah, sama dengan distokia. Kalau kelahiran ini menyebabkan distokia dan salah penanganan kemudian terjadi korban induk maupun anak, psikologis peternak sangat terganggu di sini. Kadang-kadang sampai ada, ya udahlah periode ini saya nggak pelihara sapi dulu karena yang kemarin saja korban atau misalkan tidak tertolong seperti itu. Nah, ini juga dokter hewan juga berperan di sini karena selain mengobati pasien juga ini adalah klien kita yang harus kita bantu secara psikologis supaya mereka tetap semangat untuk beternak. Kemudian di stoknya juga apa harus diselesaikan karena kalau berdampak kepada integritas petugas, baik itu dokter hewan maupun para medisnya. Kenapa? Karena kalau misalkan salah penanganan, maka dipertanyakan integritas petugasnya ini, jangan-jangan dokter hewannya ini bisa nggak sih gitu kan? Atau para medisnya, oh ini udah ahli apa belum? Jadi di lapangan akan sangat terasa kalau misalkan gagal menangani distokia itu akan berdampak buruk atau pada citra atau pelayanan medis di lapangan, pelayanan medis kesehatan hewan di lapangan. Dan ini akan berdampak sangat panjang untuk daerah-daerah yang memang padat populasi ternak. Kemudian apabila kasus distokia ini ditangani dengan benar, kira-kira apa sih yang bisa kelihatan gitu ya? Atau parameter apa saja kalau misalkan distokia ini bisa ditangani dengan baik, apa sih yang bisa kelihatan? Yang pertama, kita akan lihat bahwa induk dan peritnya dalam keadaan sehat. Jadi distokia ditangani dengan baik, maka hasilnya
uh, induk dan pedetnya itu bisa hidup dengan normal. Kalaupun misalkan pedetnya sudah mati di dalam, induknya tidak mengalami gangguan tadi seperti gangguan reproduksi, gangguan kesehatan yang parah itu tidak ada. Jadi berhasil dengan pengertian bahwa tidak ada komplikasi. Kemudian parameter yang jelas untuk sapi, untuk ternak atau hewan farm animal itu hewan ternak itu, bahwa kalau setelah distokia ditangani dengan baik, mereka harus bisa bereproduksi dengan normal. Ya, kadang-kadang kita melakukan sesar tapi setelah disesar sapinya tidak bisa bunting lagi, ada seperti itu. Ada yang sapinya melahirkan distokia dan bisa selamat, tetapi mengalami luka atau trauma pada vagina yang persisten sehingga menyebabkan ada apa yang disebut dengan pneumovagina, ya, vaginanya selalu berisi angin dan akhirnya berisi dengan kotoran sehingga kedepannya menjadi lebih sulit untuk dikawinkan. Nah, ini parameter ini harus menjadi perhatian petugas supaya uh, dalam bekerja kita semaksimal mungkin supaya induk dan pedet itu target utamanya bisa dengan selamat. Kemudian juga faktor-faktor yang di luar itu kita juga bisa maintain, ya, hubungan baik dengan peternak itu harus juga tetap dijaga, atau hubungan baik dengan pemilik ternaknya kalau misalkan kita bekerja di perusahaan swasta. Baik. Nah, ini gambaran singkat. Kalau secara normal yang sering dijumpai di suatu farm, di suatu peternakan sapi perah, sapi potong atau bibit, kemudian juga di di peternakan tradisional, atau peternakan rakyat maupun peternakan modern, itu insidensinya selalu ada distokia. Jadi ini termasuk skill dasar dokter hewan yang bekerja di sapi itu harus bisa mendiagnosa sampai menangani distokia karena kasus ini selalu ada. Untuk daerah yang normal saja itu 3 sampai 10% kelahiran itu ada distokia. Apalagi di tempat-tempat yang manajemen peternakannya tidak baik atau kurang baik, maka kasus ini akan semakin meningkat. Sehingga selalu akan dijumpai kasus distokia dalam keseharian kita. Kemudian, saya sebutkan di sini faktor yang mempengaruhi, di minggu kemarin sudah sampaikan, saya lebih perjelas lagi. Yang pertama faktor lingkungan, pertama pakan, ya. Ada disebut dengan poor feeding, kebalikannya heavy feeding. Poor feeding itu ya potret peternakan rakyat kita biasanya. Sapinya udah mau bunting, ngasih makannya cuma rumput atau jerami saja. Tidak dikasih konsentrat sehingga terjadi malnutrisi. Sedangkan pada heavy feeding karena misalkan saking sayangnya sama sapi mau melahirkan dikasih makan banyak biar gemuk gitu. Akhirnya yang terjadi paling sering adalah deposit lemak intrapelvisnya lebih banyak. Akhirnya rongga pelvisnya menjadi lebih sempit dan kemudian juga fetusnya lebih besar sehingga akan lebih sulit untuk melahirkan. Kemudian ini supervisi induk peripartulian. Artinya di perusahaan-perusahaan sapi perah yang bergerak dalam sapi perah, peternakan sapi perah itu ada bagian khusus yang memang bertugas untuk mengawasi sapi-sapinya yang akan melahirkan. Jadi kalau mereka sudah bilang, oh ini hari perkiraan lahirnya misalkan 2 minggu lagi. Nah itu sapinya sudah dipisahkan, dibuatkan kandang atau ditempatkan di kandang yang emang khusus melahirkan atau uh, misalnya parturian ban. Jadi emang khusus di panjang kali lebar kandangnya kita perhatikan, apa alasnya kita pertebal dan sebagainya, emang khusus untuk melahirkan. Nanti setelah melahirkan biasanya setelah kolostrum selesai biasa dimasukkan lagi ke kandang koloni. Biasanya mereka melakukan seperti itu. Nah, uh, mengapa ini perlu dilakukan? Karena kita tidak pernah tahu tepatnya, ya, sama seperti pada manusia hari perkiraan lahirnya misalkan sekian hari, tetapi ada plus minusnya. Nah, kadang-kadang karena faktor tertentu sapi itu melahirkan lebih cepat atau kadang-kadang lebih lambat. Nah, petugas tadi itu harus memperhatikan tanda-tanda kelahiran yang kita bahas di minggu kemarin. Kalau sudah ada mulai tanda kelahiran, maka sapi-sapi yang sudah di kandang itu akan istilahnya itu pengawasan melekat. Jadi diperhatikan berapa kali rejanan, kapan keluar ketuban, kapan kakinya nongol, itu diperhatikan. Jadi mereka akan bikin suatu ketentuan bahwa kalau misalkan sekian menit tidak terlalu progres, maka akan dilakukan bantuan
dan dikategorikan menjadi sapi yang mengalami distokia. Jadi di dalam manajemen yang baik itu adalah bahwa semua kelahiran dianggap sebagai normal. Nah, tapi kalau melewati parameter tertentu maka itu menjadi tidak normal dan harus dilakukan pertolongan. Kemudian faktor lingkungan yang berpengaruh kepada distokia salah satunya adalah penyakit. Contoh, mungkin di sini yang paling menonjol itu kalau sapi induk itu hipokalsemia, terutama induk yang sudah di atas 3 kali melahirkan atau multipara. Itu kejadian hipokalsemianya cukup tinggi sehingga yang paling jelas mempengaruhi kontraktilitas uterus sehingga nampaknya sapinya kok nggak mau melahirkan, apalagi hipokalsemianya yang subklinis, sapinya masih berdiri, masih mau makan, tetapi pas waktu melahirkannya itu akan sangat panjang dan nanti akan berbahaya untuk kesehatan ibu maupun anak. Kemudian juga pada kasus brucellosis ya, brucellosis kita sampaikan minggu lalu bahwa penyakit ini menyebabkan abortus atau keguguran di trimester ketiga, 7, 8, 9. Nah, itu kalau misalnya sampai terjadi, anak mati di dalam, pembukaan serviks tidak terbuka, maka menyebabkan distokia. Kemudian ini salah satu faktor yang mungkin di lapangan ya, secara teoritis mungkin belum terlalu dibahas, tapi kalau di lapangan sering terjadi kita menginduksi kelahiran. Jadi misalkan seperti disampaikan sebelumnya bahwa kalau kelahiran di atas berapa? Sorry, HPL-nya sudah lewat dari 5 hari, kemudian belum melahirkan, dikhawatirkan fetusnya terlalu besar, maka dilakukan induksi partus dengan menggunakan steroid. Dalam arti biasanya dexamethasone, prednisolon ya, steroid ataupun menggunakan PGF2 alpha. Nah, penggunaan kedua preparat obat ini itu meningkatkan risiko distokia berupa malposisi atau malpresentasi atau yang paling biasa itu kegagalan pembukaan serviks uteri dan eh, sangat besar terjadi retensi plasenta, bisa sampai 40-50% sapi-sapi yang diinduksi mengalami retensi plasenta. Ini memang secara ilmiah harus dibuktikan lebih jauh, tetapi di lapangan bahwa pemberian obat-obat ini sebelum kelahiran untuk tujuan induksi itu meningkatkan risiko malposisi. Karena istilahnya kan harusnya ada term tertentu bahwa sapi itu bisa rolling kemana, pembukaannya secara bertahap. Tapi dengan bantuan obat, pembukaan ini dipercepat sehingga proses normalnya terganggu sehingga sapinya belum siap masuk rongga pelvis ya. Ya artinya kan kalau mau kelahiran normal itu ekstremitas tuh masuk ke rongga pelvis. Ini kadang-kadang belum waktunya, perutnya kepalanya masih di bawah, masih melintang. Kemudian karena sudah terjadi pembukaan atau sudah rangsangan kelahiran, maka posisinya seperti dipaksa. Makanya sering terjadi kasus malposisi atau malpresentasi. Kemudian faktor intrinsik ya. Ini umur induk jelas berpengaruh. Muda, semakin muda atau belum cukup umur juga mempengaruhi karena dewasa tubuhnya belum tercapai, lebar pelvisnya belum maksimal. Ya, tapi induk yang tua biasanya juga mudah melahirkan tapi punya resiko terhadap tadi hipokalsemia. Dia mudah melahirkan tetapi resiko hipokalsemianya meningkat. Seperti pada manusia misalkan semakin tua punya gangguan misalkan tekanan darah, penyakit metabolik dan sebagainya sehingga kebuntingan atau kelahirannya menjadi berisiko. Pada umur muda melahirkan pertama juga sangat berisiko karena keterkaitan konformitas induk terhadap anak. Kemudian paritas dan jumlah kelahiran sudah, kemudian berat badannya. Jadi di sapi itu ya, kalau tipe-tipe besar nih misalkan sapi FH tipe besar yang induknya sampai 1 ton atau 800 kilo induk, itu kurang lebih dikawinkannya itu disarankan di 400 kilogram. Jadi pertama dikawinkan itu di 400 kilo. Tapi kalau sapi-sapi peternakan rakyat yang kecil, induk dewasanya 600-an, itu 600, 650 atau 500, biasanya sudah bisa dikawinkan kalau beratnya sudah mencapai 300 sampai 325 kilo. Ini standar berat badan. Karena nanti targetnya waktu melahirkan kurang lebih di angka 600 untuk tipe medium dan 800 untuk tipe besar. Nah, ini yang ideal karena lebar pelvis dan ukuran anak nanti lebih seimbang.
Kemudian di sini saya sampaikan mungkin jarang dibahas tapi kita lakukan di lapangan ada namanya jarak antara tuber kokse. Ya. Tuber kokse itu yang seperti adik-adik sudah ketahui bagian dari pelvis, bagian dari ujung daripada os iliumnya itu kalau kita ukur di luar itu kurang 40 cm ya. Itu kurang lebih area pelvisnya 200. Ini kalau untuk tipe besar cukup ya. Jadi kalau misalkan darah-darah uh, apa yang mau melahirkan diukur nanti sebelum melahirkan itu kurang lebih 40 cm. Atau sorry, ini yang darah siap kawin. Tapi kalau tipe kecil biasanya 30 cm. Uh, bangsa sapi itu juga punya risiko. Contoh, FH itu kemungkinan distokianya itu hanya 6%. Tetapi Belgian Blue itu 80%. Makanya di Eropa, dokter hewan itu lulus itu harus sudah bisa sesar. Jadi itu apa namanya KPI istilahnya itu apa? Keahlian yang harus dimiliki dokter hewan itu kalau sudah lulus harus bisa sesar pada hewan besar. Kenapa? Kalau di sana banyak sekali sapi-sapi yang double muscle seperti Charolais, kemudian juga Belgian Blue, ada apa namanya satu lagi yang dari apa namanya dari Amerika Latin itu ada satu lagi ya. Itu besar-besar emang dan biasanya kelahirannya itu dibantu dengan sesar. Jadi dokter hewan itu harus sudah bisa sejak lulus. Jadi lulus kemudian ada training, intensif training untuk sesar. Jadi mereka bisa melakukan sesar walaupun hanya satu orang atau hanya dibantu satu orang, di dua orang saja. Oke, ada yang bertanya? Oke, saya lanjut ya. Iya, mungkin karena mikrofonnya Oh iya. anu sendiri. Ya. Monggo. Oke, baik. Kemudian, nah ini berat lahir ya. Kalau pada sapi perah itu umumnya beratnya cuma 30-35 kilo. Sapi potong lebih besar 35 sampai 40. Jadi kalau sapi perah beratnya 40 itu sudah obes dan bisa menghasilkan distokia. Sapi potong simental limusin bisa sampai 45-50 juga sama, lebih berat lagi. Nah, Belgian Blue walaupun berat badannya sama tapi karena double muscle, apalagi kelahiran sungsang itu akan sulit karena otot besar apa di ramnya itu otot gluteusnya semi tendinosusnya lebih tebal maka akan sulit apalagi apabila dia melahirkan secara sungsang. Nah, jadi apa faktor ini juga berpengaruh. Nah, ini juga sering ditemukan bahwa jantan itu biasanya berat lahirnya lebih berat. Kemudian buntingnya apa kehamilan induknya lebih lama. Misalkan normalnya tadi 270. Nah, kalau jantan bisa 280, 283 hari. Jadi kalau misalnya ada kelahiran dok, ini udah lewat nih, udah lewat berapa hari. Tapi pas sapinya belum kelahiran, ini juga jangan dianggap abnormal dulu. Jangan-jangan itu bisa jadi jantan atau kembar ya seperti itu. Jadi kalau masih dalam kisaran 5-7 hari HPL itu masih normal. Kemudian dijelaskan minggu kemarin ada Monster Cup itu menyebabkan distokia. Nah, kalau kemungkinan kembar biasanya anaknya itu kecil-kecil. Nah, kemarin saya dapat kasus itu kembar 3 ya. Cuma nggak sempat dipoto karena apa namanya kalau kerja sendiri nggak ada yang moto itu ya. Itu kembarnya 3. Jadi tiga-tiganya mati. Ya. Biasanya kebuntingan kembar pada sapi FH ini nggak sampai lahir normal. Biasanya 8 bulan, 8 bulan setengah dia abortus karena tadi karena faktor nutrisi induknya tidak tercukupi. Akhirnya ketiga-tiganya abortus. Ya. Dan yang menarik bahwa yang kebuntingan ke-1 keluarnya jam berapa waktu itu ya, jam 10 pagi. Yang adiknya yang kedua keluar jam 3 sore. Nah, yang dianggap sudah selesai ternyata besok paginya ada anak yang ketiga lahir jam 8 pagi. Dan ini apa namanya si petugas awalnya juga nggak bisa mendeteksi karena alasan tangannya nggak nyampe gitu ya. Tapi jarang kalau sapi perah itu sampai lahir 3 normal. Biasanya tuh abortion. Pernah ditemukan di Sulawesi kemarin itu pada sapi lokal tipe apa ya? Mungkin PO atau apa itu lahir normal 3 lahir. Tapi berat badannya kecil-kecil persis seperti anak uh, lebih besar daripada anak rumah ya. Ya itu normal. Artinya kalau lebih banyak kembar biasa ukuran badannya lebih kecil. Tapi menjadi distokia kalau tadi interval antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya terganggu atau tidak terdeteksi sehingga karena induknya sudah lemah sehingga anaknya mati di dalam. Nah, terus saya sampaikan di sini ada dalam pejantan unggul di dalam semen beku itu ada namanya EBV ya. Jadi EBV itu equity breeding value dari pejantan ada
indukan atasnya itu dinyatakan di situ ada namanya calving, apa istilah calving proses itu. Kalau di situ dikatakan dia pur atau melahirkannya pur itu nggak usah dipakai. Kenapa? Karena secara genetik yaitu sapi ini seringkali mengalami kesulitan melahirkan. Nah ini kalau di Indonesia belum nyampe ya pur calving ini pencatatannya, tapi mudah-mudahan ke depan bisa. Kemudian presentasi yang posterior itu lebih sering menyebabkan distrokia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kontur ya. Kalau tipenya anterior itu kepala duluan, tangan kaki depan dulu itu kayak torpedo. Tetapi kalau posisi sungsang yang muncul itu kaki belakang plus panggul dan bentuknya emang agak kadang-kadang sering terjadi fleksio sehingga biasanya sungsang itu lebih banyak menyebabkan distokia. Nah ini saya sampaikan di sini nih. Kalau di luar negeri sana itu ada, saya pernah melakukan pengukuran juga, tetapi pakai manual aja pakai jari ya. Ini penting sekali untuk sapi-sapi darah atau indukan yang masuk ke dalam replacement stock. Jadi kalau misalnya kita memang mau ngedatangkan sapi-sapi ini, apalagi misalnya sapi Australia, ini kan mahal harganya. Terus udah mahal nyampe ke sini malah di stok ya gitu kan, itu rugi kan. Nah biasanya seleksinya itu dilakukan pengukuran lebar pelvis seperti ini. Ini alatnya ada seperti ini, seperti jangkar, seperti jangka ya. Dan kalau dibuka itu bagian ini akan bergeser menunjukkan ukurannya dalam bentuk sentimeter. Jadi ini nanti dikuakkan seperti ini di dalam itu. Ini untuk horizontalnya, untuk lebar antara os iliumnya kita ukur, nanti akan muncul berapa senti. Kemudian pengukuran kedua ada tingginya, yaitu dari dasar pubis sampai ke dasar daripada sakrum. Nah, ini akan nanti kelihatan panjang kali lebarnya, nanti akan ketemu berapa senti. Nah, itu masing-masing breed punya ukuran tersendiri. Nah, biasanya FH itu misalkan berapa ya, sekitar 190 atau berapa, itu masuk apa namanya, cukup baik untuk apertura pelvisnya. Tapi kalau misalkan di bawah 130, luasnya itu tidak dimasukkan ke dalam apa namanya, replacement stock, tidak ada pengganti, karena berisiko besar terhadap terjadinya uh, distokia. Kami di lapangan emang tidak melakukan ini karena alasan masih terbatas kepada yang penting sapinya ada dulu gitu kan. Nanti ukuran ini mungkin belakangan. Tetapi kalau Anda adik-adik mahasiswa ini nanti bekerja di perusahaan nasional sapi perah atau perusahaan internasional, ini kayaknya wajib dilakukan pada waktu seleksi indukan. Karena kalau tidak nanti akan banyak masalah karena mereka tuh sapinya sedikit tapi dikembangbiakannya lama. Beda dengan di peternakan rakyat yang sering gonta-ganti sapi ya, nggak cocok ganti, nggak cocok ganti. Kalau di sapi mereka karena modalnya besar, mereka akan coba pertahankan dengan dasar-dasar ilmiah tertentu. Seperti ini yang dilakukan. Nah ini sebenarnya saya masuk ke materi untuk distokianya. Jadi kalau untuk menangani distokia, penanganan itu harus cepat. Ya. Jadi semua kasus distokia itu masuk ke dalam ranah kegawat daruratan medis. Jadi tidak ada istilahnya, udahlah nanti kita tunda. Nanti besok sore nanti saya datangnya. Jadi kalau sudah ada gejala dilaporkan oleh pemilik atau peternaknya, dok ini sapinya mau gejala melahirkan, itu harus segera ditangani. Jadi masuk dalam kategori sito ya. Dan bikin obat itu harus ditangani segera. Jadi kasus lain bisa dikesampingkan, tetapi kasus ini harus dikedepankan. Jadi lebih baik asasnya itu lebih baik kecepatan daripada terlambat. Dan ada dua efek. Terlambat itu bisa menyebabkan fatality pada induk, tetapi yang berbahaya bagi petugas adalah terlalu terlambat kemudian anaknya atau ada kejadian korban, maka petugas itu akan menjadi sasaran apa ya istilahnya tuh, sasaran apa kekecewaan, sasaran kekecewaan dari pemilik atau peternak. Wah ini walaupun penyebabnya bukan itu, tapi wah ini pasti karena ini datangnya telat. Padahal kita sudah mencoba cepat, tapi karena kita lambat datangnya, oh ini petugasnya lambat datang nih. Oh, harusnya Jadi disalahkan ya. ya, ya paling paling resiko itu dok. Jadi Ya, jadi walaupun disalahkan. Oh, apa datangnya terlambat? walaupun apa emang sudah mati di dalam pedetnya, Iya, yang disalahkan tuh petugasnya karena betul, datang betul. terlambat dan itu
sangat berpengaruh ya ke psikologis kitanya juga gitu kan. Betul, Betul betul juga sangat sekali. berpengaruh. Jadi kalau udah di hadapan satu dua peternak apa-apa, tapi ya kalau yang datang itu dia sama tetangganya kadang-kadang juga Mm-mm. kalau Jadi kurang siap kita. ya, jadi apa ya, dari mulut ke mulut ya, Ya, jadi betul. rumor. Betul, betul seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian apa namanya? Nah, ini saya terapkan kalau kami di lapangan terapkan ada triage emergency seperti pada triage emergency pada kasus-kasus klinik di hewan kecil ya. Cuma saya ada beberapa mungkin kalau di triage emergensinya ada misalnya ABCD, airway seperti itu, kemudian juga apa jalan pernapasannya seperti itu yang normal dilakukan di kegawat daruratan medis. Kalau di kebidanan atau di obstetrik juga kita lakukan. Contoh salah satu yang harus kita perhatikan adanya boat atau perjalanan, kemudian pembukaan serviks, fremitus atau fetal movement, cairan amnion, dan adanya pendarahan. Jadi uh, kelima poin ini biasa kita lakukan pada saat ada kasus distokia, maka poin-poin ini menjadi concern kita. Apakah ada pendarahan? Ya misalkan kadang-kadang distokia di daruri dengan ini ada sedikit darah loh. Apakah darahnya dari apa? Apakah ada torsio dan sebagainya? Kemudian cairan amnionnya seperti apa? Kadang-kadang cairan amnion kita datang sudah kering ya, nah seperti itu. Atau cairan amnionnya encer, encer sekali karena kasus tertentu. Kemudian juga yang harus perhatikan nih fremitus kalau ada yang belum kenal, biasa kalau waktu PKB kita periksa ada namanya arteri uterina, arteri besar percabangan iliaka interna di bawah aorta itu yang mensuplai uterus. Semakin besar kebuntingan, maka semakin besar juga arteri ini. Kalau tidak bunting, arteri ini hanya sebesar isi pulpen. Tetapi kalau sedang bunting tua, mungkin sebesar ibu jari, ya. Dan itu menggantung di atas uterus, yang terasa banget. Ya. Nah, gunanya apa? Ini penanda kalau misalkan waktu kita datang, ini pedetnya masih hidup atau tidak. Ya. Jadi ini penting dilakukan. Kenapa? Pada waktu pemeriksaan awal, kita harus tegaskan ke pemilik bahwa induk ya, yang penting anaknya itu masih hidup atau sudah tidak, atau sudah mati maksudnya. Kenapa? Karena kalau penanganan sesukses apapun terus anaknya mati dan kita jelaskan di akhir, mereka tidak akan terima. Wah, ini pasti salah penanganan. Oh, ini pasti petugasnya kurang ahli. Oh, ini karena obat tertentu anaknya mati. Jadi pas waktu pemeriksaan awal harus ditekankan bahwa anaknya itu hidup atau mati. Jadi di awal sudah kita jelaskan, oh ini anaknya sudah mati ya, mohon maaf di dalam. Jadi apapun yang kita lakukan, anaknya telah mati juga. Nah, salah satunya kita cek dengan adanya fetal movement. Biasanya kita lakukan pencubitan pada ekstremitas, bisa kita agak sedikit dicolok matanya, hidungnya dipencet. Ya. Apa yang kita dapat di itu kita lakukan penekanan pada anak. Nah, ekstremitas kalau ada gerakan berarti masih hidup. Tapi kalau sudah dipegang, kadang-kadang sedikit apa namanya dicapit gitu, nggak ada gerakan, itu sudah gejala bahwa kemungkinan anaknya sudah mati. Jadi kita harus sampaikan itu sebelum penanganan lebih lanjut supaya petugasnya memahami bahwa kondisinya emang sudah parah. Kemudian tindakan berikutnya yang kita cek adalah pembukaan serviks. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau serviks yang nggak ngebuka itu menjadi titik kritis. Udah rejanan udah lama tapi serviksnya ternyata tidak membuka. Ini menjadi titik perhatian. Perjalanan yang dimaksud perjalanan bot ini ada perjalanan khas untuk waktu melahirkan. Nanti saya jelaskan di bawah berupa grafik. Nah ini saya jelaskan dari satu studi menarik sekali karena relevan dengan kondisi lapangan dan ini menjadi acuan kita untuk apa namanya kurang lebih yang normal itu seperti apa. Nah ini saya gambarkan di sini apa saya tampilkan grafiknya dari satu penelitian bahwa kelahiran pada multipara ya yang normal. Kemarin waktu itu saya sampaikan di awal hanya gambaran, tapi ini lebih spesifik. Ada penelitiannya. Ini ada parameter seperti ini. Ya di bawah ini adalah apa namanya lama waktunya dari sejak awal sampai birth ya sampai melahirkan. Terus apa yang sebelah kiri menunjukkan ini adalah frekuensi daripada kontraksi abdomen.
Frekuensinya maksudnya ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya dalam satu waktu. Kemudian yang sebelah kanan ini Y-nya menunjukkan durasi abdominal kontraksi. Jadi ini diamati sebenarnya nggak pakai orang, diamati pakai kamera CCTV, kemudian dihitung lamanya kontraksi itu. Ada yang 2 detik, 0,2 detik, ada yang normalnya 1 detik seperti itu. Ada satu kontraksi 1 detik itu maksudnya ya, lama kontraksi. Kita perhatikan di sini. Pada saat awal melahirkan ada namanya LD. LD itu laying down. Jadi sapinya udah normal, kondisinya dia akan rebahan. Kemudian dia akan nanti berdiri, rebahan, berdiri, rebahan. Pada waktu rebahan itu akan terjadi kontraksi yang cukup hebat ya. Di sini kontraksinya tuh bertahan selama 1 sampai 1,2 second. Kemudian juga frekuensinya itu kurang lebih 4 kali terus-terusan. Nah terus kemudian akan terjadi penurunan berapa menit kemudian, dan ada namanya AS, itu adalah amniotic sac. Jadi rejanan ini untuk mengeluarkan kantong amnion. Kurang lebih terjadi di sebentar. Terjadi di 10 menit, kurang lebih 10 menit setelah laying down. Setelah ada rejanan, rebah, kemudian muncullah kantong amnion seperti ini. Nah, ini yang jadi titik kedua adalah SF atau showing feet. Jadi kakinya kelihatan. Jadi dari sejak kantong amnion keluar, maka akan nampak kaki di menit ke-24. Ya, ini kelahiran normal tidak terbantu. Setelah kaki, maka akan muncul kaki dengan kepala. SFH kurang lebih setengah jam dari awal. Kemudian bahu akan nongol di 50 menit. Jadi kalau kita lihat bahwa dari sejak dia rebahan kemudian sampai dengan keluar bahu, kurang lebih memakan waktu 1 jam. Kurang lebih 51 menit sampai 1 jam. Ini lahir di 55 menit. Jadi ini kondisi sapi yang diberikan kandang kelahiran. Ini berbeda kalau dikasih di kandang peternak yang diikat. Kenapa? Proses LD-nya, laying down-nya akan terganggu. Karena laying down terganggu, maka proses perjalanan awal juga lebih lama. Ya inilah efek kalau sapi-sapi itu diberikan kandang yang tersendiri untuk melahirkan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi 50 menit atau sampai 1 jam proses kelahiran itu selesai untuk sapi yang multipasang. Kemudian, nah ini kalau beda dengan yang baru pertama kelahiran. Pertama melahirkan, ada di sini ada grafik seperti ini bedanya. Ada laying down, ada apa namanya standing up. Jadi berulang-ulang. Tanda-tanda kemarin saya sampaikan di video di pertemuan sebelumnya, ada sapi yang gejala melahirkan itu berdiri rebah, berdiri rebah. Nah ini pada sapi darah itu sangat sering terjadi. Proses laying down sama standing up ini terus bisa terjadi berulang-ulang, dan baru sekitar 20 menit si amniotic sac-nya baru nongol. Beda dengan yang multipara. Kalau multipara itu dia agak nggak terlalu banyak laying down-nya sama standing up-nya. Dia cuma rebahan langsung keluar ke tuban. Tapi kalau yang sapi kenyataannya di lapangan kami juga menemukan sapi-sapi yang darah itu lebih sering proses awalnya ini. Makanya kembali kandangnya tadi kalau memang kurang baik, kandang terlalu sempit, tidak ada sapinya diikat, proses ini akan sangat terganggu. Apalagi lantainya licin atau karpet saja, karena untuk rebah dia memerlukan tempat yang empuk. Makanya kenapa saya sarankan kemarin harus dipakai alas kandang supaya proses ini tidak terganggu. Proses laying down sama standing up-nya tidak terganggu. Maka dikasih alas, karena kalau sapi itu dikasih alas, dia langsung mencoba duduk. Tapi kalau kandangnya keras, dia lebih senang berdiri. Nah, maka proses ini terganggu sehingga memperpanjang proses perejanan pertama yang mengeluarkan amniotic sac. Maka proses kelahirannya akan lebih panjang nanti jumlahnya. Ya. Kemudian pada darah juga ditemukan bahwa jarak antara munculnya amniotic sac sama dengan munculnya kaki juga lebih lama. Kurang lebih sekitar tadi 1 jam 57 menit. Kalau tadi itu 54 menit sudah selesai lahir. Tapi kalau pada darah, keluar kaki itu dicapai kurang lebih 55 menit setelah proses awal. Nah, gejala kelahiran. Jadi kadang-kadang kalau kita datang ke kandang, yang harus kita tanyakan adalah ini anak pertama atau anak kedua, ketiga. Kenapa?
kalau ada pertanyaan sejak kapan merejan dari jam 10 pagi, kita ditelepon jam setengah 11 misalkan. Baru setengah jam kan. Kalau setengah jam kalau dilihat proses ini baru nyampe di sini kurang lebih sekitar baru keluar amniotik atau proses pengeluaran kaki. Nah, terus peternaiknya karena panik, oh cepat-cepat ke sini, pengen dibantu dan ini menjadi distokia beneran. Kenapa? Baru setengah jam disangkanya dengan sapi ini, karena sapi ini kan multipara. Mereka nggak tahu bedanya yang sudah melahirkan dengan darah. Darah itu lebih lama. Nah, ini yang jadi masalah di lapangan, yang harus kita jelaskan ke peternak bahwa sapi darah itu perlu proses lebih lama sehingga tidak terburu-buru kalau waktunya sama dengan yang sapi yang sudah sering melahirkan. Jadi kalau udah setengah jam baru kita setengah jam, oh kita bisa tunggu mungkin 1 jam atau setengah jam berikutnya untuk melihat prosesnya apakah nongol kaki atau nongol kepalanya sesuai nggak. Ini aja, kepala dengan kaki nongol di kurang lebih sekitar 70 menit, ya 70 menit ya baru kelihatan. Nah ini juga sampai keluar semuanya kurang lebih memakan waktu sampai 100 menit atau 1 jam setengah. Ya. Dari awal, yang normal, yang tidak terganggu maksudnya. Apalagi kalau sering banyak gangguan, pasti lebih lama di sini. Ya. Jadi ini penting kita ketahui kenapa kita datang pada posisi mana. Petugas kesehatan hewannya datang pada posisi mana kita harus ngerti. Karena kalau salah kita menganggap normal itu menjadi normal atau yang tidak normal kita anggap normal. Kita harus ketahui seperti itu. Nah, contoh, ini pada kasus ketiga yang kelahiran distokia pada yang sudah sering melahirkan. Sama, kalau tadi kan multiparanya yang ini normal, tapi yang ini multiparanya mengalami distokia. Proses laying down sama standing up-nya sering. Jadi kalau besok lusa ke lapangan, lihat sapinya sering berdiri, sering sering duduk, sering berdiri, duduk terus dalam jangka waktu tertentu, terlalu sering, itu hati-hati. Kenapa? Itu namanya ada dolor atau kesakitan, ada inconvenient, ketidaknyamanan yang uh, terjadi konsisten. Bisa terjadi berbagai sebab, nanti saya jelaskan di bawah. Makanya proses kelainan distokia ternyata lebih banyak diawali dengan proses laying down sama standing up ini. Ini harus ditanyakan ke peternaknya. Ini gimana kondisi induknya? Oh ini Pak Dokter, dari tadi sapinya nggak mau diem, duduk, tapi kok nggak nongol-nongol. Nah itu biasanya. Itu harus ditangkap sama petugas, sama dokter hewannya. Kenapa? Ini gejala awal distokia. Bisa jadi distokia beneran seperti ini. Harus menempatkan sesuatu pada posisinya. Seperti ini. Nah, nanti ini untuk grafiknya saja contoh ya seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Saya sampaikan di sini mungkin ini recap atau rangkuman ya dari apa yang kita lakukan. Kita bikin suatu general checklist. Jadi pas waktu kita datang ke kandang, apa yang harus Anda lakukan sebagai tenaga kesehatan hewan, terutama dokter hewan sih ya. Pertama, kita tanyakan anamnesia. Yang penting anamnesia dulu. Ya. Terus ditanyakan, kapan sih pasnya HPL-nya, hari perkiraan lahirnya berapa? Kita tahu kan 270 hari plus minus ya. Jadi misalkan, oh ini Pak Dokter, emang sapi ini baru 8 bulan. Itu harus ada keluar keterangan itu. Baru 8 bulan. Oh ini sudah 9 bulan lewat 2 minggu. Nah itu menjadi dasar. Dasarnya apa? Apakah dia itu prematur, apakah dia mau abortus, apakah dia terjadi overdue, dan sebagainya kita berdasarkan HPL. Jadi anamnesa yang harus Anda tanyakan pada waktu ke kandang adalah kira-kira kalau dari tanggal perkawinannya ini hari keberapa. Jadi sudah berapa hari lama kebuntingannya. Kemudian pertanyaan kedua, sejak sudah lama, berapa lama merejang? Ini penting juga. Kenapa? Oh ini baru kita datang jam 10 pagi, dia bilang rejanan dari jam 7 dok. Berarti sudah 3 jam merejang. Oke, sudah. Itu kalau lihat dari grafik yang di atas, 3 jam itu sudah lebih dari normal. 3 jam merejang tapi tidak ada proses pengeluaran kantong amnion, tidak ada kaki dan sebagainya. Maka itu menjadi pertimbangan. Pertanyaan ketiga yang harus saya tanyakan adalah apakah sudah dilakukan pertolongan kelahiran sebelumnya? Nah ini kadang-kadang yang ketiga disembunyikan sama peternaknya. Dia sudah diobok-obok sapinya, tapi pas waktu kita datang belum dok, belum diapa-apain. Padahal di dalam itu sudah hancur. Ya. Ini menarik nih kasus lapangan. Saya dulu pernah ketemu kasus seperti ini malam-malam. Katanya sudah apa namanya, udah 2 jam.
perjalanan. Jadi waktu itu saya ditelepon jam 10 malam, jam katanya perjalanan dari jam setengah 8 malam. Jadi kurang lebih 2 jam setengah ya gitu. Terus saya tanya, gimana? Udah di ini nggak? Maksudnya udah di, enggak dok, belum diapa-apain ini dari tadi kita nungguin gitu. Bilangnya begitu. Dan ini harus dijelaskan. Kenapa? Nanti jangan-jangan Anda lagi yang disalahkan gitu. Mereka yang rusak, kita yang disalahkan. Jadi harus jelas apa yang sudah, bukan memojokkan, tetapi ini menanyakan apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah dilakukan traksi, apakah sudah dilakukan rolling, guling-guling, ataukah sudah dilakukan upaya lain. Itu harus jelas. Kenapa? Karena supaya kita mendasar mau ngejar kemana. Ya. Dan kasus yang tadi itu ternyata ada ruptur uteri 30 cm. Ya, yang kasus saya itu. Kenapa? Karena sebelum saya datang itu udah obok-obok sama peternak sama tetangganya itu udah yang ini nggak bisa nyoba yang kedua, yang ini nggak bisa nyoba yang kedua. Akhirnya terjadi ruptur uteri yang sangat besar. Akhirnya tidak dilakukan vaginal delivery, kita lakukan langsung dilakukan sesar seperti itu. Kemudian setelah anamnesia apa? Nah, lakukan restraint atau istilahnya itu apa? Di apa ya? Diamankan ya posisinya itu. Restrain itu supaya nyaman sapinya, nyaman yang kerjanya. Jadi biasanya pemeriksaan itu kalau sapinya bisa berdiri, lakukanlah pemeriksaan pada saat sapinya berdiri. Jadi kalau sapinya memang tidak bisa berdiri, misalkan roboh, ya udah nggak apa-apa kerja. Tapi kalau masih bisa berdiri, kita usahakan berdiri karena untuk eksplor kita tidak akan lebih sulit melakukan eksplor pada saat sapinya berbah. Karena rebah itu posisi rumen sama uterus kan berdempetan sehingga akan oh ini kembung padahal bukan. Oh ini tidak ada gerak padahal anaknya ketekan seperti itu. Jadi lebih baik pemeriksaan itu dilakukan pada saat berdiri. Kalau memang sapinya tidak bisa berdiri, kita apa boleh buat kita lakukan sambil rebah, tapi dengan catatan tersendiri. Nah, kemudian setelah di restrain artinya kita lakukan bila perlu misalkan apa namanya uh, dilakukan apa pemasangan ini apa namanya cupit hidung ya, hidungnya dikasih apa kalau sudah ada talinya sih nggak apa-apa dipegang supaya berbahaya sekali kalau kita nangani kelahiran pada saat posisi rebah kita langsung berdiri di belakang itu bahaya sekali kaki belakang bisa nendang sebebas-bebasnya. Pada saat berdiri pun sama. Kalau sapinya darah, kita nggak di restrain itu kadang-kadang dia bisa lari ke kiri ke kanan dan bisa menimbulkan bahaya. Jadi kita tujuannya periksa sapinya malah kepleset dan itu tidak diinginkan ya. Jadi harusnya dijepit ya, dijepit pakai bambu atau dipegang hidungnya dan lain sebagainya atau diangkat ekornya untuk membatasi gerakan. Nah, setelah di restrain ada beberapa pemeriksaan awal. Pertama, yang kita perhatikan itu apakah ada mastitis atau tidak. Kalau sapi perah jelas sekali. Ya, kenapa? Mastitis itu yang paling berbahaya, saya tekankan di sini adalah mastitis sepsis. Ya, mastitis sepsis itu mastitis karena apa namanya? Biasanya gunanya koliform. Ambingnya itu sampai bengkak, warnanya kebiruan. Ya, ini berbahaya kenapa? Karena kalau dalam kondisi sepsis terus melahirkan bisa menyebabkan luka sedikit aja induknya bisa langsung menyebabkan kematian ya. Jadi kalau memang ada mastitis seperti ini kita harus coba segera tangani sebelum lari ke tempat lain kita tangani dulu mastitisnya yaitu dengan pemberian antibiotik yang spektrum luas biasanya. Kemudian juga dikasih anti radang. Dua-duanya bisa IV untuk mengurangi tadi resiko sepsisnya. Kemudian bila perlu diinfus dulu. Jadi kelahirannya bisa kita halt dulu. Yang penting kita fokus dulu ke sepsis ini. Ya, mastitis sepsis sangat berbahaya. Sapi perah itu paling paling sering. Ya, bukan paling beresiko tinggi karena ambingnya besar. Ya, kemudian yang kedua, yang paling sering juga gejala hipokalsemia. Hipokalsemia itu dasarnya kan kekurangan kalsium dalam darah, kadang-kadang magnesiumnya juga. Tapi yang menonjol itu biasanya bukan yang klinis. Kalau klinis itu sapinya roboh, nggak bisa berdiri. Tapi kalau yang subklinis, dia masih bisa berdiri, masih bisa makan, tetapi terjadi atoni uteri. Nah, gejalanya yang harus Anda lihat adalah di sini, rumen atoni. Rumennya tidak gerak, tidak ada pergerakan rumen, atau kadang-kadang muncul bloat, kembung, ya. Bisa dikelirukan juga dengan apa namanya emfisema fetus juga bisa, tapi hati-hati di sini. Kemudian sapinya peternaknya bilang ini sapinya belum kencing-kencing dok. Nah hati-hati itu anuria ya, nggak ada air kencingnya. Kemudian konstipasi sapinya apa tidak ada feses keluar, kalau pun keluar keras banget kan.
Kemudian gejalanya paresis. Paresis beda dengan apa namanya kelumpuhan. Kalau paresis itu kelumpuhan sementara, tapi kalau apa namanya kelumpuhan total, misalkan kerusakan saraf lain lagi. Kalau paresis itu karena tadi kalsiumnya kurang sehingga dia tidak mampu untuk kontraksi otot. Biasa cuman gemetar saja, diawali gemetar atau sampai dengan roboh. Ya. Nah, gejala berikutnya ekstremitasnya tuh pucuk hidung, telinga, ya, ujung telinga, kemudian juga kaki itu lebih dingin, biasanya kalau apa bilangnya ya, ya kayak kedinginan ya. Nah, ini gejala-gejala awal. Nah, gejala seperti ini menjadi tadi ini kok dari tadi sapinya udah keluar leleran, udah keluar cervical plug, tetapi nggak ada rejanan. Ini hati-hati nih. Yang seperti ini kalau ditolong kelahiran langsung diputuskan di Tokyo kita main tarik, oh ini celaka nih, bahaya sekali. Makanya kenapa ini 2 poin ini saya sampaikan di awal. Kalau gejala hipokalsemia yang harus kita lakukan bukan traksi, bukan reposisi dulu, tapi diinfus dulu pakai kalsium boroglukonas dan dextrose. Ya. Jadi, kenapa? Karena kalau sudah ada kalsiumnya masuk, maka rumen toninya hilang, maksudnya ada kontraksi lagi, maka nanti uterusnya pun akan berkontraksi normal. Jadi nggak usah repot-repot, sudah diinfus, malah kadang-kadang kelahirannya normal sendiri, nggak dibantu. Karena kontraksinya malah ada sekarang. Ya. Ini harus diperhatikan sebagai poin utama. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada gejala hipokalsemia, maka kita lakukan pengecekan berikutnya itu cek dulu. Pertamanya bisa saya pakai 2 pengecekan kalau mulai dari itu. Pertama cek palpasi rektal dulu, kita pakai globe ke rektum. Yang dicek adanya premitus, ya tadi yang saya sebutkan, kemudian regangan mesosalping. Kenapa? Ligamentum penggantung uterus itu bentuknya itu seperti ini ya, menyangga uterus. Nah kalau kadang si mesosalping itu sampai keras, terus kadang-kadang melilit, hati-hati itu kadang-kadang terjadi torsio parsial. Makanya kalau dilakukan di pervaginum tidak kerasa, tapi dilakukan palpasi rektal akan sangat terasa. Nah, palpasi rektal sebelum melahirkan juga berguna untuk mengecek eh, apakah terjadi emfisema. Emfisema itu istilahnya gini, fetusnya sudah mati, berisi gas, terjadi eh, bengkak seperti yang saya gambarkan di awal. Ya, itu kalau palpasi pervaginal tidak akan keraba, karena yang keraba hanya bagian ujungnya, tapi bagian belakangnya tidak akan terlalu teraba. Makanya dikonfirmasi dengan palpasi rektal apakah ada gelembung apa gas, penumpukan pembusukan dan sebagainya, kita lakukan palpasi rektal. Kemudian pemeriksaan vulva yang dilakukan apa sih? Pertama, leleran vaginanya. Kita lihat apakah baunya menyimpang. Ya. Kalau misalnya ada leleran vagina, kok baunya bau apa ya? Biasanya bau kayak darah ya, bau anyir, atau kadang-kadang bau busuk yang bahaya itu, ya. Bau busuk uh, atau bau apa rancid kayak bau asem, ya. Itu hati-hati, berarti sudah tidak normal. Kemudian mengecek vulva juga kita lihat apakah fetal membrannya ada atau tidak. Jadi kalau misalkan gejalanya tuh fetal membrannya tidak menggantung, tuh jangan-jangan apa nih? Di kami kadang-kadang fetal membran nggak ada karena dibawa ini sama ada anjing liar lewat gitu. Jadi emang sapinya mau melahirkan tapi udah dikeburu sebelum petugas datang, anjingnya datang dan anjing itu memakan itu. Jadi nggak kelihatan itu fetal membrannya, tidak kelihatan. Jadi kita nyangkanya oh ini masih lama, ternyata ketubannya udah pecah. Nah, makanya kita lakukan pemeriksaan vulva untuk mendeteksi apakah fetal membran masih ada atau tidak. Itu harus dipastikan juga bagian fetusnya ada atau tidak dengan vulva ini. Kalau misalnya biasa kelopak kaki, tangan, tangan, kaki depan, kaki belakang, bagian kepala, kita cek lewat vulva. Nah, kemudian kalau misalkan apa sih tadi baunya menyimpang, fetal membrannya membusuk, hati-hati, biasanya terjadi ini sudah ada kematian fetus. Makanya kematian fetus tidak dikeluarkan itu menjadi distokia yang berbahaya karena akan menyebabkan pembusukan dan menyebabkan sapinya sepsis. Ya. Kemudian ini untuk general checklist. Nah, kemudian ini pohon keputusan, decision tree bagi seorang dokter hewan. Ini biasa yang kita lakukan di lapangan ya. Nah, setelah kita lakukan tadi konfirmasi, yang paling utama kita lakukan palpasi pervagina. Kalau dilakukan palpasi pervagina ternyata fetusnya tidak teraba, di pas waktu kita masuk ke dalam vagina, kok nggak ada fetusnya, nggak ada kaki, nggak ada apa. Ini kemudian ditentukan dulu apakah vulva
vaginanya rileks atau tidak. Ya kadang-kadang kita masuk itu sempit sekali. Ya, sapi darah itu kita masuk pulpanya sempit, kemudian juga apa namanya eh, pas tangan aja, masuk aja susah ya. Itu berarti belum rileks. Jangan-jangan kita kecepatan meriksanya atau memang ada gangguan. Maksud saya seperti itu. Ini harus pastikan dulu kalau tidak teraba fetus itu vaginanya udah belum apa belum. Nah, kadang-kadang kita masuk, oh ini udah banyak lendir, terus ukurannya besar, tangan kita yang masuk sampai lengan atas, itu berarti sudah rileks vulva dan vagina. Kemudian, sambil kita periksa, Anda harus pastikan apakah ada vagina ruptur atau obstruksi. Nah, pada sapi itu, kalau tadi tidak terasa teraba fetus, di kiri kanan kadang-kadang karena tadi si peternak ya udah coba duluan, kadang-kadang ada ruptur di bagian dorsal, ventral maupun lateral daripada vagina. Ini berbahaya. Kenapa? Semakin banyak lukanya, maka proses perjalanan akan sedikit lebih lambat karena dia kesakitan di vagina sehingga proses perjalanan itu terganggu. Nah, kemudian obstruksi, apa sih obstruksi? Biasanya karena biasanya sapi-sapi yang sudah sering melahirkan, kemudian dia ada luka di kelahiran sebelumnya, sehingga pada waktu kelahiran eh, tidak ada gejala. Nah ini kasus menarik, cuman mohon maaf emang gak ada fotonya karena waktu itu saya kerja sendiri ya. Waktu itu saya dapat laporan bahwa sapinya sudah mau melahirkan, sudah ada pamandrinya situ, para medisnya nolong. Terus sudah 2 jam nggak ada rejanan. Udah rejanan 2 jam, 3 jam nggak ada keluar atau apapun nggak ada keluar. Pas dicek ternyata katanya, oh ini vaginanya buntu. Nah ini, jadi jangan bingung untuk menanyakan obstruksi vagina. Ini sering kejadian. Pas dirogoh, vaginanya nggak ada, kayak kayak mentok gitu, cuman sepergelangan tangan tuh nggak ada lubang lagi. Itu obstruksi. Nah, ternyata saya rasakan itu ada bekas kelahiran sebelumnya, itu ada sikatrik. Ya. Sikatrik itu apa? Luka parut ya di vaginanya, sehingga vaginanya yang harusnya terbuka menjadi rapat. Nah, ternyata setelah saya temukan seperti itu, ya udah, karena itu sikatrik kita lakukan pengguntingan aja, disayat, dan 5 menit itu langsung keluar. Ya. 5 menit keluar cairan ketubannya apa amnionnya dan dapat dilakukan vaginal delivery normal. Maksud saya seperti itu saya sampaikan ya. Jadi kalau kemudian setelah tidak ada vagina ruptur, tidak ada obstruksi, dicek pembukaan serviknya. Kalau pembukaan serviknya tidak teraba, tidak kerasa serviks sama sekali, ya tidak ada lubang serviks, maka biasa langsung disimpulkan bahwa dia terjadi torusio uteri. Nah, kalau torusio uteri, kalau secara manual kita lakukan rolling, ya, sapinya diguling, nanti di bagian bawah saya jelaskan. Ya, kalau gagal, itu langsung sesar. Setelah diguling-guling, saya pernah kemarin sesar itu 26 kali rolling, dan menyerah, petugas maupun peternaknya hanya dilakukan sesar, tapi alhamdulillah masih selamat. Ya. Kemudian kalau rollingnya sukses, maka nah ini setelah sukses rolling itu tetap dilakukan vaginal delivery. Jadi tidak ditunggu, harus dibantu nanti vaginal delivery. Ya. Pohon keputusan seperti itu. Kemudian kalau serviknya ternyata ada membuka, tetapi atau membukanya sebagian, apa yang harus dilakukan? Ada namanya manual dilatation. Dibuka secara manual. Bagaimana? Biasa ada beberapa metode ya, metode praktis, tapi lumayan cukup berguna. Nah, kalau misalkan terbuka hanya sekitar misalkan 10 cm ya masih ada kerasa cincin serviknya, maka biasa dikasih apa sih, kita bikin ada botol biasa botol kaca isi air hangat, biasanya 50 derajat, kemudian nanti botol itu dimasukkan di antara lubang serviks, didiamkan, kemudian digerak-gerakkan sedikit itu untuk merangsang uh, relaksasi otot ya. Itu pertama. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, misalkan lambat, kita bisa lakukan manual dengan cara pembukaan tangan seperti ini. Kita masuk ke dalam serviks, kemudian kita buka pelan-pelan dengan cara massa seperti ini. Rolling seperti ini. Tapi kalau tidak bisa juga, uh, saya lakukan satu metode namanya balloning. Saya lupa tadi saya gambarnya nggak upload ya. Itu persis kayak balon buat transfer embrio. Dipasang balloning seperti pada bidan-bidan juga untuk membuka serviks. Itu balonnya nanti dipompa, kemudian sampai pembukaan sempurna baru kita lakukan vaginal delivery. Ya. Cuman kalau gagal tetap disesar. Karena metode tadi kadang-kadang balloning nggak ada alatnya. Pembukaan manual pakai tangan belum bisa gitu kan. Makanya biasanya
kalau sudah berapa kali coba nggak bisa, itu diputuskan untuk disesar saja. Kemudian tadi yang berikutnya, kalau petusnya teraba, kalau tadi tidak teraba, kalau teraba bagaimana? Ditentukan nah, biasa presentasinya gimana, anterior atau posterior, depan atau sungsang, posisinya gimana, dorsoventral atau ventrodorsal atau lateral, posturnya gimana, normal atau ada fleksio dan lain sebagainya. Kalau tidak ada semua masih normal, maka dirasakan hidup atau mati petusnya. Misalkan presentasinya anterior, posisinya dorsoventral, posturnya normal. Tentukan dulu hidup atau mati. Ini kalau boleh saya kasih garis tebal di sini. Kenapa? Ini kuncinya tadi. Pada waktu ini Anda harus confirm, harus bisa di sini tentukan fetusnya hidup atau mati. Kenapa? Ini yang akan disampaikan ke peternaknya langsung di saat pemeriksaan. Jadi pas waktu periksa, oh mohon maaf, ini fetusnya udah mati ya. Oh masa iya Pak Dokter? Iya ini udah mati. Ya, seperti itu. Sampaikan bahwa pendapat Anda, sapi fetusnya udah mati. Jangan sampai ini salah miskomunikasi di sini. Datang-datang ini dilewat nih. Oh ini ada fetusnya. Oh udah dah, kita bolak-balik gitu kan. Langsung tarik ke sini. Ini nggak dilewat, nggak disampaikan ke peternak. Apa yang terjadi? Pedetnya mati. Wah ini nih, menanganinya nggak benar. Ya seperti itulah. Nanti kita dikomplain udah biasa kayak gitu. Nah, makanya ini harus dilakukan dulu. Hidup atau mati dan sampaikan ke pemilik. Nah kalau masih hidup itu bagaimana rasio fetus dengan bed kanal? Saya sampaikan di gambar semula tadi di sini ya. Ini bed kanal seperti ini. Jadi kalau misalkan fetusnya misalkan kayak si mentalimusin itu kan lehernya lebar ya. Eh, apa? Yang paling berat itu waktu mengeluarkan dahi dan bahu. Jadi dahi, torus itu mau keluar itu ini harus rasio ini dihitung. Rasio antara lebarnya harus dihitung. Kalau misalkan kecil, jangan dipaksa. Kadang-kadang di lapangan, udahlah tarik aja tarik. Nah ini akhirnya bisa terjadi, sorry, yang paling sering terjadi adalah ini. Ini simpisis ini dia retak. Ya. Kenapa? Karena ini kan tulang rawan pada waktu melahirkan. Dia longgar. Yang kedua, sering terjadi ini lepas. Persendian antara ilium dengan sacrum. Ini kan persendian juga. Ini bisa lepas karena ketarik. Atau kadang sampai waktu lahir dia sampai nanti bentuknya tidak bulat tapi menjadi elips karena ketarik ke satu sisi ya. Itu salah satu sebab karena memaksakan diri ya, memaksakan diri ini masih bisa ternyata tidak. Ya. Kemudian kalau presentasinya tadi tidak normal, ada malah presentasi, ada malah posisi, ada malah postur, dilakukan tindakan koreksi yang nanti akan dibahas di belakang. Kalau sukses, kalau sudah lurus baru vaginal delivery. Nah, kalau gagal, sesar. Jadi sesar ini ada di paling bawah. Kalau tindakan-tindakan ini gagal, 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 gagal. Jarang sekali sesar itu karena, dok, saya pengen sesar sapi saya. Jarang. Dari sekian banyak itu mungkin hanya 1% yang minta sapinya disesar duluan. Bukan karena masalah ini. Jadi kalau kata orang pengen lahirnya 17 Agustus gitu kan, jam sekian gitu kan, ini sesar. Itu hanya 1%. Dari kasus yang kita miliki hanya 1% yang seperti itu. Sisanya adalah kasus-kasus yang gagal penanganan, keterlambatan dan sebagainya. Jadi selalu kasusnya adalah emergency, ya, emergency yang sangat-sangat sangat-sangat emergency biasanya gitu, ya, parah sekali. Oke, nah ini diagnosanya. Uh, sampai sini saya ada pertanyaan dulu nggak? Ini mungkin saya terlalu cepat tadi karena mengejar waktu. Silakan kalau mau tanyakan. Adik-adik, jadi mahasiswa, adakah pertanyaan? Oh, ini ada ini, Adinda sudah angkat tangan. Silakan Ya, Adinda. Izin bertanya, Dok. Sebenarnya ya, hanya penasaran saja sih, Dok. Kalau di ya. hewan sapi itu, kalau di sesar gitu ada batas maksimalnya berapa kali sesar gitu buat nih, Dok. Oh iya, ya. Kalau untuk sesar itu kami biasanya misalkan tahun ini sesar ya. Kemudian kita kasih waktu biasanya IB pertamanya itu harus dilakukan minimal di 4 bulan ya. Jadi setelah sesar kita sarankan untuk breedingnya itu di 4 bulan. Jadi pemeriksaan gangguan reproduksinya mulai di 2-3 bulan, kondisi normal, maksudnya siklus reproduksi normal. Nah, kita bisa lakukan di bulan keempat baru dilakukan IB. Kenapa? Karena uterusnya udah bagus,
Kadang-kadang kalau yang bagus itu 3 minggu, 4 minggu uterusnya sudah normal. Tetapi yang dikhawatirkan itu kan yang teraba pada waktu palpasi nampak normal, tapi kita tidak tahu apakah dia kuat atau tidak, sudah bersih atau tidak. Biasanya kalau nggak dibantu USG, uterusnya kalau sudah bersih benar, baru kita bisa breeding. Yang kita berikan di usia kebuntingan 4 bulan setelah melahirkan pertama. Nah, pertanyaannya, kalau tahun depannya sesar lagi bagaimana? Nah, kita ada beberapa kasus yang mungkin sekitar 5 atau 7% kasus sesar di kami itu adalah kasus sesar berulang. Jadi tahun kemarin sesar, tahun ini sesar. Atau kadang-kadang tahun misalkan 2 tahun sebelumnya sesar, terus sempat lahir normal, nah kelahiran ketiga sesar lagi. Artinya kita mendapatkan data yang baik di sini bahwa sapi-sapi yang sudah disesar itu ternyata pada waktu kebuntingan berikutnya setelah disesar itu kondisi uterusnya baik. Memang di situ ada semacam kayak apa ya? Tidak seperti semulus uterus normal, tetapi uh, sampai bunting 9 bulan tidak menampakkan gejala apa namanya patologis yang lain, tidak ada peritonitis, tidak ada perlekatan, itu sudah cukup baik bagi kami ya. Nanti di bab sesar akan saya jelaskan titik kritisnya sesar itu supaya bisa breeding lebih cepat dan lebih sehat. Karena ada beberapa metode tidak memperhatikan ini, akhirnya banyak sekali sapi-sapi sesar itu tidak bisa dibreeding secara normal. Nah, kalau pertanyaannya tadi berapa kali bisa disesar, yang pernah kita lakukan itu 2 kali sesar ya dalam satu periode yang pernah. Jadi belum ada yang sampai 3 kali. Pertimbangannya gini, mungkin pertanyaan saya terjelas mungkin kalau biasanya gini, kalau yang uh, di stokia karena maternalis, karena pinggulnya kecil, apakah nanti berikutnya disesar lagi? Kemungkinan besar. Tetapi tolong perhatikan di sini bahwa sapi itu ada namanya dewasa kelamin, dewasa tubuh. Jadi pas waktu melahirkan pertama, dewasa kelamin sudah, tetapi dewasa tubuh belum. Jadi pada waktu kelahiran pertama, mungkin lebar panggulnya hanya misalkan 30 cm atau 25 cm. Sehingga dia disesar karena distokia maternalis. Nah, pada waktu kebuntingan kedua, umur dia mungkin sekarang sudah 3 tahun setengah. Nah, itu udah dewasa tubuh. Nah, biasa lebar panggulnya lebih lebar dibandingkan yang kelahiran pertama. Nah, makanya yang distokia seperti ini biasanya kelahiran kedua masih bisa normal. Gitu kan. Kalau di manusia mungkin saya kurang jelas juga ya, tapi ada ibu-ibu yang memang panggulnya kecil, keduanya harus sesar juga. Tapi kalau di sapi ini karena apa namanya kelihatan sekali bahwa dia dewasa tubuhnya bertahap sehingga belum tentu sesar pertama, kemudian disesar lagi belum tentu. Biasanya yang paling sering di lapangan penyebab sesar itu paling tinggi itu karena tadi adanya torusio, kemudian juga adanya gagal pembukaan serviks dan sebagainya. Jadi kalau tadi karena maternity atau fetalis, biasanya kita langsung melakukan pencegahan di berikutnya. Dia artinya, oh yang kedua nanti kita kawinkan dengan pejantan yang lebih kecil seperti itu. Jadi sementara yang kita dapat datanya hanya 2 kali sesar dalam 2 tahun berturut-turut itu aja. Tapi aman, alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Itu mungkin jelas. Baik dok, jelas. Terima kasih Oke. dok. Ada lagi? Baik ya, nanti untuk sesar saya Lanjut dulu. ya. Ya, lanjut dulu. Sesar metodenya mungkin saya jelaskan karena di yang ketiga itu lebih eksplisit saya jelaskan gambaran videonya ya. Nah, ini karena penanganan saja dan yang paling penting kalau untuk dokter hewan saya jelaskan tadi bahwa untuk dokter hewan itu harus langkah-langkah ini yang Anda harus sigap ya. Jadi jangan sampai checklist ini dilewat karena Anda di lapangan biasa saja. Tapi enggak, ini harus Anda pahami betul supaya nanti di lapangan itu pola berpikirnya itu konseptual, jadi sistematik gitu ya. Jangan sampai nanti ada hal yang dilewat karena keterendoran. Nah, kemudian ini ya saya mungkin di sini agak singkat ya untuk distokia itu eh, yang paling gampang mendiagnosa menurut saya adalah karena ada perpanjangan waktu progresivitas kelahiran. Saya kembali ke gambar semula. Jadi distokia dari gambar ini saja kita bisa tentukan. Misalkan dari pertama laying down sampai ke pengeluaran amniotic sac itu harusnya cuma 30 menit. Ya.
Ternyata dia tuh belum nongol-nongol dari pertama merejan itu kok udah 1 jam 2 jam tidak ada. Nah ini udah gejala saya bilang ya. Makanya ini ada jarak waktu antara laying down ke AS kalau lebih dari setengah jam atau 1 jam ya pada kondisi tertentu maka kita sudah mulai waspada. Jangan-jangan distokia karena tadi ada gagal pembukaan serviks atau ada apa namanya ada torsio lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tahu itu, nah ini ada lingkar ke AS lebih dari 15 menit, kondisi kontraksi abdomennya sudah. Jadi udah mah waktunya nambah, kemudian kontraksinya hebat. Terus kontraksinya kita lihat bahwa lebih dari 6 kali kontraksi terus satu perjalanan 1 detik, perjalanan kuat 1 detik, tapi tidak ada yang keluar, maka kita bisa diagnosa sementara, tentatifnya kita bisa menduga adanya ada atonia uteri. Atonia uteri dalam pengertian ini kontraksi lemah, ya kontraksi lemah atau jarak waktunya antara satu kontraksi ke kontraksi lama. Atonia uteri gejalanya sudah mulai di sini. Kemudian cervical stenosis, cervixnya nutup nggak mau buka-buka. Nah biasanya ini faktornya bisa faktor hormonal atau tadi pada fetus yang mati karena cervix ini kan hubungannya sama nanti hormon relaksin ya. Terus kombinasi juga dengan prostaglandin, kemudian juga ada namanya apa namanya ada estrogen ya dari perombakan progesteron menjadi estrogen sehingga pembukaannya itu bertahap. Makanya tadi pada sapi-sapi yang diinduksi hal itu terjadi maka uh, relaksasinya tidak sempurna. Gejala kelahiran nampan tapi serviksnya lambat terjadi. Makanya kalau induksi itu kita sudah siap-siap bahwa sapinya nanti ya sudah sesar aja, siap-siap aja ya, mungkin 70% kita siap-siap, 30% mungkin bisa. Kemudian ada uteri torsion, ya, torsio uteri, artinya torsio uteri benar-benar torsio itu udah pos atau uh, apa namanya di kranialnya ya, jadi setelah serviks ya, yang torsionya. Kemudian ada uterine ruptur. Ruptur pada uteri pasti mengganggu kontraksi. Jadi kontraksi yang harusnya kuat, frekuensi nambah karena ada ruptur, maka nampak setelah ada kontraksi kuat kemudian hilang. Nah, jangan-jangan adanya uterine ruptur. Ini checklistnya gampang. Pas waktu kita masuk, tangan kita akan langsung meraba organ dalam induk. Setelah kita bisa raba rumen, bisa raba usus dan sebagainya. Dan ini kondisi parah tidak bisa kita lakukan lanjut, biasanya langsung ke pembedahan sesar. Kemudian obstruksi birth canal, tadi abnormal hymen ya. Jadi sapi itu ada selaput darahnya juga. Kadang-kadang selaput darahnya itu bukan hanya selaput, tadi menjadi jaringan ikat sehingga membentuk kayak eh, benang yang tebal ya. Jadi kadang ini menghambat pembukaan vagina. Jadi kayak vagina itu kayak rapat gitu. Nah, ini abnormal hymen. Tapi bukan bukan pada apa istilahnya itu primartin ya. Kalau primartin tuh totally nutup ya. Kalau ini enggak, dia masih ada tetapi makanya bisa bunting, tetapi setelah apa selaputnya itu lebih tebal. Ini abnormal demand. Kemudian pelvisnya kecil tadi sama ya untuk darah siap pertama melahirkan atau vulva vaginanya tidak rileks. Nah ini sering kejadian bahwa sapi-sapi darah katanya udah mau sesar, kita udah berangkat ke lokasi mau sesar karena proses perjalanan sudah lama nggak keluar sama sekali. Ternyata tangan kita tuh nggak masuk sama sekali ke vagina, nggak masuk sama sekali. Ternyata yang kalau didiagnosa, jadi vulva vaginanya lambat membuka. Nah, pas waktu kita tunggu, mungkin setengah jam persiapan alat, ternyata vulva vaginanya membesar. Karena tadi sudah kita rangsang dengan tangan. Akhirnya tidak jadi dilakukan sesar karena akhirnya vulva vaginalnya relax, kita lakukan vaginal delivery. Ini penting diketahui. Kenapa? Pada sapi-sapi kalau misalnya kita, makanya saya sebutkan tadi, kalau pertama kali kita ngecek itu harus kita vaginalnya sama vulvanya kita cek relax atau tidak. Karena pada sapi-sapi tertentu yang masih muda, yang ada gangguan penyakit lain sebagainya, kadang-kadang pembukaannya ini yang serviknya sudah terbuka, tapi vulva vaginalnya belum kebuka. Nah ini biasa pakai perangsangan manual. Saya biasanya pakai tangan, sempatkan waktu sekitar 10-15 menit masuk, kemudian lakukan gerakan memutar seperti ini. Uh, untuk apa kita bisa pakai pelicin ya, bisa pakai air tajin, bisa pakai gel. Kita tidak pakai pasir, pakai gel lebih enak itu, lebih pelicin. Kita buat seperti ini gerakan di vulva vaginanya. Itu membantu. Biasanya masa seperti ini 10-15 menit, 30 menit kemudian dia sudah mulai rileks dan bisa
terbuka ya. Jadi tidak sesar langsung ya. Yang seperti ini kita bisa lakukan penanganan dengan manual messaging seperti tadi. Itu hasilnya akan lebih baik. Kemudian, nah ini kalau ada jarak antara amnion sac dengan kantong amnion keluar dengan apa namanya showing fit ya, artinya kaki nongol itu lebih dari 60 menit. Jadi ketubannya sudah nongol, tapi ditunggu-tunggu 60 menit nggak keluar kaki atau apa namanya tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali keluar kaki ya, itu maksudnya gitu. Setelah keluar ketuban ketuban tadi tidak ada kaki, ditunggu 60 menit nggak ada kaki, maksud saya seperti itu. Ini bisa jadi diagnosanya menjadi malposisi ya, karena ventrodorsal lateral ya, macam-macam. Kemudian malpresentasi, bisa jadi posterior, transfer atau vertikal, atau malpostur. Ada yang paling sering biasanya ini ya, flexio tangan, kaki belakang, kepala ya. Biasanya ini. Kalau yang jarang itu kayak transfer, vertikal jarang ya. Ventrodorsal juga jarang. Biasanya sapi-sapi yang sudah mati ya, padat mati biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh malpresentasi seperti ini. Kadang-kadang kita tunggu 60 menit kok nggak keluar-keluar anaknya. Nggak keluar ekstremitas yang nongol, pas masuk ke dalam kita papasi cuma ada ekor saja. Terus kakinya nggak ada, kakinya ke depan semua ya. Ini bridge posisinya, posisi sungsang tetapi kakinya ke depan. Kalau tangan Anda terlalu pendek, sapinya tinggi, jangan dipaksa untuk reposisi karena akan makan waktu, cairannya habis, trauma pada uterus, maka yang seperti ini ya udahlah, sesar saja. Jangan apa. Kalau memang Anda punya stamina cukup bagus, ya, tenaga Anda masih fresh, kemudian juga mohon maaf, tangannya cukup panjang untuk menjangkau, silakan lakukan. Tetapi keterbatasan tadi jangan dijadikan apa namanya alasan, oh ini kita lakukan saja, tapi tangan kita pendek, akhirnya ngubek-ngubek sini nggak nyampe-nyampe dan percuma, malah mempersulit, cairannya habis, malah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kalau malpresentasi misalkan, itu kaki depan apa kaki belakang. Kadang-kadang pada plexio kepala, maka yang terasa tidak ada, cuma kaki saja. Maka parameternya Anda harus temukan apakah itu ada ekor atau tidak. Kalau ada ekor, sudah jelas dia posterior. Kalau tidak ada ekor, jangan berani bilang itu posterior. Bisa jadi plexio kaki, plexio kepala biasanya paling sering ya. Kemudian biasanya gambar seperti ini kita bisa lihat bahwa cara reposisinya adalah kita dorong ke depan. Syaratnya ini harus masih ubiquitous, masih istilahnya apa ya? Masih ada cairan. Uterusnya masih ada cairan, jadi licin, kemudian juga bisa mengambang. Nah, kalau nggak ada, selamat Anda akan mendorong-dorong fetus ini dan bergesekan langsung dengan uterus, maka akan menyebabkan ruptur yang sangat hebat. Nah, ini kontraindikasi, makanya kalau udah, oh ini cairannya udah kering, jangan lakukan apapun, kecuali kalau Anda memasukkan cairan amnion tadi, cairan amnion buatan ke dalam vagina, kemudian ke dalam uterus, dalam jumlah yang cukup banyak, bisa sampai 10 liter ya, lebih 15 liter, ini bisa dilakukan kembali. Tapi kalau masih udah kering, kerasa banget, jangan lakukan, kontraindikasi. Nah, ini contoh untuk malpresentasi transversal. Jarang terjadi. Nah, biasanya sapi-sapi seperti ini biasanya fetusnya udah mati. Kenapa? Pada saat mau lahiran, fetus itu masih bisa rolling ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, posisi ini biasanya sudah mati, apa namanya, dan akan sulit kita dorong. Karena posisi yang paling sulit itu, fetus itu tidak bisa bekerja sama dengan apa yang kita lakukan. Kalau masih sehat, masih normal, masih hidup fetusnya, maka reposisi apapun itu akan lebih mudah. Maka ciri-ciri reposisi yang lama dan tidak berhasil biasanya karena fetusnya sudah mati ya, dikhawatirkan seperti itu. Makanya apa namanya harus confirm dulu kalau memang posisi ini posisi mati, ya udah jangan dipaksa. Mau diapa lagi? Ya paling zaman dulu di petotomi ini ya, di petotomi dipotong-potong. Tapi kalau sekarang pilihannya mungkin nggak mau dipotong karena risikonya terlalu banyak. Kemudian ini ya, malpostur plexio ekstremitas depan. Coba Anda lihat, ini perutnya sudah mati. Walaupun lidahnya masih merah, tetapi fetus ini dia sudah nongol keluar dan dia sudah mencoba bernafas dengan hidungnya. Ya. Jadi posisi yang paling tidak disukai.
seperti ini. Kita tidak ada progres setelah kita tarik dan sebagainya seperti ini. Dan biasanya kalau saking putus asa, ini ditarik-tarik tidak akan keluar kalau nggak menyebabkan ruptur pada ligamen pelvis atau pada retak pada tulang. Ya. Jadi ini tidak bisa dilakukan lagi karena ini udah kering. Sudah kering, sudah lama, ini sudah 2 jam dilakukan pertolongan, tidak ada progres. Dan anaknya mati karena dia sudah mencoba menghirup oksigen, tetapi paru-parunya tidak bisa mengembang karena paru-parunya ada di rongga pelvis. Seperti itu. Jadi posisi yang paling harus posisi kritis pada saat posisi kaki kepala sudah nongol, yang Anda harus lakukan adalah traksi secepat mungkin karena kalau terlalu lama di rongga pelvis maka akan menyebabkan kematian karena pada itu sudah mulai bernafas ya. Jadi posisi ini posisi kritis ini karena sudah mati kita lakukan bedah sesar untuk mengeluarkan anaknya saja ya, dan ternyata memang anaknya besar sekali dan ini darah ya, darah induk pertama melahirkan. Oke. Nah ini contohnya ya, saya ambilkan contoh seperti ini. Jadi kalau untuk memahami posisi seperti ini, saya pikir kalau di lapangan yang penting itu Anda harus bisa tahu tangan itu bisa membedakan antara satu kaki ya, ekstremitas ya, posisi kaki dan kuku ini menghadap ke atas ya, seperti kemarin saya gambarkan videonya, menghadap ke atas ke bawah, itu bisa menjadi jebakan juga kalau Anda tidak langsung ke depan. Contoh, pada posisi seperti ini yang akan Anda temukan pada waktu palpasi pervaginum akan ditemukan dua kaki dan dua kaki di belakang. Yang posisi seperti ini Anda harus waspada. Ini bisa jadi posisinya fleksio kaki belakang seperti ini atau kelahiran kembar ya. Kalau Anda rasakan ada 4 kaki, pertimbangan pertama itu selalu kedepankan jangan-jangan kembar ya. Makanya selalu dorong kaki yang berjauhan itu dorong dulu ke dalam supaya yang bagian depannya itu kita bisa ekspos apakah satu tangan ini dimiliki satu kepala ini. Jadi kalau udah komplit kaki 2 kepala 1 berarti 1 ekor gitu maksud saya. Tapi kalau ini ada kakinya kepalanya nggak kepegang tapi ada kaki 4 dengan posisi berlainan, jangan-jangan itu kembar seperti itu. Nah kemudian posisi bridge seperti ini, coba lihat yang paling gampang Anda waktu palpasi adalah posisi ekor. Jadi posisi ini yang harus Anda waktu pertama kali meraba, ini kaki belakang apa pundak apa oleh kranon, apakah tuberkalkis, kita tidak tahu. Makanya yang paling utama adalah kita adalah ekornya. Oh ini ekor berarti posisinya posterior. Kalau posterior jangan jadikan anterior. Oh ini pengennya anterior, nggak bisa. Udah posterior saja. Tetapi yang harus Anda lakukan apa? Fleksionya dibetulkan ya seperti ini. Coba perhatikan titik kritisnya. Ini adalah tulang pubis, ini adalah kakinya. Kalau kita paksa tarik ke depan, posisi ada di bawah, maka dia akan ruptur menusuk ke sini. Paling sering kejadian. Atau posisi seperti ini, kita tarik seperti itu, maka posisi kaki ini akan nyangkut dan tidak akan keluar-keluar karena lebar panggul hanya sebesar ini dan ini akan menyangkut di pinggul. Kenapa kita pasang tali seperti ini? Karena ini supaya posisinya diam, fiksasi namanya, tidak ditarik. Jadi talinya ini tidak ditarik, didiamkan untuk fiksasi dan kita akan reposisi. Jadi ditarik dulu supaya mendekati kaudal dan kita akan lakukan penarikan kaki belakang dari tuberkalkisnya ini. Ya. Yang ini kita tarik ke belakang ya, atau kita pegang gastrocnemiusnya, tendon gastrocnemiusnya kita tarik satu-satu ya, satu-satu baru nanti seperti ini. Di posisinya kita dorong ini gini, kita dorong ke depan. Seperti ini dorong, nanti kan agak mengangkat baru kita tarik bagian ini. Impossible Anda bisa menarik ujung ini, impossible. Makanya yang kita tarik adalah ini dulu bagian gastrocnemiusnya, setelah itu satu kanan satu kiri baru kita lakukan vaginal delivery. Contoh untuk yang ventrodorsal seperti ini, ya. Ventrodorsal seperti ini, maka tautan pertama sama dengan yang tadi kita patokannya adalah ekor, kemudian amankan kaki belakang, jangan di ujung tapi di persendian apa namanya tibiotarsusnya di sini ya. Jadi apa di tarsusnya maksud saya, di tarsusnya dipegang di sini. Jadi patokannya bukan ujung sini. Kecuali kalau pegang depan, kita akan tarik kita persendian palangsnya yang kita tarik. Tapi kalau posisi reposisi
yang kita harus lakukan adalah persendian eh, tarsus maupun carpus yang depan. Kalau memang flexium. Nah, posisinya macam-macam. Yang ini yang saya tadi transversum, ini semi transversum dengan bridge, ya seperti ini. Dan biasanya posisi-posisi ini yang tadi sering kita temukan pada sapi-sapi yang belum matang atau belum mendekati kelahiran dengan cara pemaksaan. Itu misalnya mau abortus, diinduksi. Posisi ini yang paling sering kita temukan. Karena posisi ini adalah posisi di mana pedet sedang mencari jalan lahir. Saya sering katakan di beberapa kesempatan itu bahwa pedet, fetus mau melahirkan itu sama di manusia adalah mencari jalan lahir. Di mencari jalan lahir adalah posisi ini adalah posisi yang biasanya normal. Normally kalau tidak terganggu maka posisi kepala kaki itu akan menjorok ke bagian pelvis. Normal ya, normal semua seperti itu. Kalau terjadi bridge torsius apa? Ini artinya posisi dia itu belum nyaman, belum mencari jalan lahir. Kalau di manusia sama ya, dia akan Bu Bidan biasanya pegang itu. Oh ini kepala udah di bawah. Kepala udah di bawah itu biasa masuk ke misalkan 8 bulan setengah. Nah ini 8 bulan setengah dia udah nyari ke sini dan nyari ke jalan lain. Maka proses apapun yang mengganggu itu akan menjadikan proses ini terjadi. Jadi kalau misalkan pengen normal, makanya saya sarankan bahwa gerakan gerak apa, exercise itu fungsinya di situ. Exercise sapinya jalan, dia punya ruang gerak yang cukup karena pedet di dalam itu dia akan bergerak sesukanya dia mencari jalan lahir. Nah, kalau mencari jalan lahir terus terbatas karena ibunya kurang gerak, maka yang terjadi adalah seringnya adalah malposisi, malpresentasi dan uh, apa namanya malpostur ya seperti itu maksud saya. Jadi semua ini bisa dicegah kalau persiapan kelahiran kita lakukan secara baik. Jadi persiapan kelahiran yang baik akan menurunkan resiko distokia dengan posisi seperti itu. Oke. Nah, ini saya singkatnya dari keterangannya ya. Saya sampaikan, saya nggak terjemahkan, silakan dibaca saja untuk kondisi ini. Kemudian ini yang torsio, ya. Untuk kasus spesial case-nya torsio. Kalau dilihat dari sebelah mana, berarti dia eh, ber, rotasinya melintirnya ke arah kanan ya. Nah, ini ada garisannya seperti ini. Ini namanya ligamentum. Ligamentum daripada penggantung si uterus mesosalping. Jadi ligamen ini hanya menggantung bagian serviks saja sama korpus sebagian. Sehingga bagian kornua itu akan menggelayut tanpa bantuan penggantung. Artinya akan sangat mudah untuk apa namanya terjadinya twist atau apa torsio sangat mudah. Kenapa? Karena tidak ada ligamen di sini dan posisinya menggantung ke bawah karena gravitasi. Jadi proses ini bisa terjadi karena tadi posisinya apa kurang exercise, fetusnya sendiri kan hidup gerak-gerak di dalam, kemudian apa namanya berat fetusnya juga besar, kemudian rongga perutnya juga kan di sini tuh ada rumen ya. Rumen itu sebenarnya fiksator si ini si apa apa namanya uterus. Jadi kalau rumennya kosong dalam pengertian rumennya sapinya kurang makan, artinya sapi kurang makan mau melahirkan atau makannya kurang, maka rumennya itu kan tidak terlalu berat, maka fiksasinya tidak akan terlalu kuat terhadap rumen, makanya akan mudah sekali dia akan berputar. Karena kalau gambar ini kan tidak menyertakan rumen ya. Kalau ada rumen di sini, maka si uterus ini akan terfiksir gitu, diam karena ini kan belum menyentuh dasar perut. Rumen di sini, maka jarang sekali sapi-sapi ini torsio pada uterusnya penuh. Sorry, rumennya penuh. Tapi kalau rumennya kosong, akan mudah torsio karena uterusnya lebih tergantung bebas. Makanya penting sekali sapi-sapi ini mendapatkan nutrisi serat yang cukup pada saat sebelum melahirkan supaya menjaga supaya si rumennya tidak memfiksir daripada uterus seperti ini. Memfiksir saya tidak langsung. Nah, penanganannya seperti apa? Ada dua metode. Dua metode maksud saya gini. Kalau misalkan rotasinya ke kanan seperti ini, kalau mau pakai anti clockwise artinya berlawanan dengan arah torsio, maka kita lakukan seperti ini. Pertama, sapinya dibaringkan pada bagian torsio. Ya, kalau torsio ke kanan, kita rebahkan ke kanan. Kalau torsionya ke kiri, kita rebahkan ke kiri. Nah, kemudian kaki belakangnya kita ikat, kaki depannya kita ikat. Ya, kayak mau
bopong gitu ya, kayak mau dipanggul gitu ya. Kemudian bagian ini kita kasih kayu papan biasanya di bagian perutnya yang bebas. Kemudian ada orang biasanya menginjak di sini. Orangnya nggak usah besar, kecil, kecil aja supaya. Kenapa? Ini untuk fiksasi supaya rumennya tidak ikut berputar pada saat diguling. Nah, di lapangan kadang-kadang main guling-guling aja, ini tidak dilakukan sehingga waktu diguling, uterusnya ikut guling. Akhirnya torsionya nggak selesai-selesai. Makanya kita temukan tadi yang kasus 20 kali putaran. Kenapa? Karena waktu diguling, uterusnya yang terpelintir ikut guling juga. Nah, supaya tidak terguling, maka dilakukan penggencetan dari luar seperti ini, penekanan, sorry, mohon maaf, penekanan dari luar dengan bantuan bambu ditekan, biasanya diinjak di bambunya sehingga pas waktu sapi itu kita rolling seperti ini ke arah ke atas, di rolling, diputar, posisinya dia akan diam, si uterusnya tidak ikut gerak. Nah, pada waktu satu putaran itu artinya berarti ke posisi semua 360 derajat, ini baru 90 derajat, ini baru 180 derajat. Sorry. Ya, pada 180 derajat dengan posisi digencet maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya, karena yang berputar sekarang induknya, fetus si uterusnya tidak. Nah, kalau misalkan mau clockwise berputar, tadi resikonya misalkan ke kanan kita putar ke kanan lagi, tetapi kalau memang sapinya masih cukup kuat karena ini bisa dilakukan berkali-kali ya berputarnya itu. Kalau sapi perah perhatikan, ini ambingnya besar, besar gitu. Kemudian kita guling-guling seperti ini traumanya besar ini. Biasanya luka-luka di sini, ada trauma panggul. Jadi torsio ini kita bisa lakukan dengan pertimbangan sapi-sapi yang masih cukup bugar, ya, masih muda. Biasanya laktasi ketiga ke bawah, ya, laktasi kelima ke atas itu udah risiko. Kenapa? Kita putar-putar yang ada patah tulang nanti. Terus ambingnya malah lecet. Kadang-kadang sampai putus puting susunya karena kegencet. Jadi kalau sudah repot, apalagi yang paling nyata di lapangan adalah kalau di kami itu torsio uteri ini hampir semua, mungkin hampir 90% sekarang torsio uteri dengan sesar. Kenapa? Nah sekarang karena sapinya udah dikandangkan di tempat-tempat yang sempit, bingung mau diputar-putar di lapang mana. Jadi ketersediaan, kalau dulu mungkin lapangan masih luas, ada lapangan rumput, ada kebun, kita bisa putar-putar. Nah sekarang karena lahannya udah sempit, kita mau guling-guling di kebun orang nggak bisa. Terus lapangannya sekarang sudah dikasih batu kerikil, ya udah nggak bisa. Artinya udah. Atau ada lagi sapinya kandangnya di tepi jurang. Dia pilihannya sulit. Biasanya ya udah sesar aja. Makanya kalau torsio itu di kami biasanya sekarang itu sudah 90% langsung sesar. Jadi, karena pertimbangan tadi ya. Dan hasilnya lebih baik ya, karena mengurangi trauma lecet, trauma dislokasi dan sebagainya. Dan hasilnya pun lebih baik asal penanganannya cepat. Ya. Nah, yang dikhawatirkan torsionya kalau misalkan tadi ditanyakan, oh ini udah dari kemarin, wah ini bahaya. Biasanya udah mati dan harus sampaikan. Biasanya ini sudah kebiruan ya, kebiruan dan anaknya sudah tidak, biasanya prosesnya hanya menyelamatkan ibunya saja. Tapi alhamdulillah kalau penanganan cepat itu bisa selamat dua-duanya. Kemudian saya sampaikan mungkin ini mengenai pertolongan kelahiran yang mungkin jarang dilakukan di lapangan. Kalau saya pribadi seperti ini, kalau ini lakukan namanya episiotomi. Ya. Episiotomi itu penyayatan vulva di kiri dan kanannya pada saat kita mau mendeteksi. Pas keluar kepala bahu itu kan susah ya, susah banget. Tidak ada ruang gerak lagi. Pulpanya biasanya pada sapi-sapi darah seperti ini. Maka pada waktu kepala sudah dimoncong, sudah ada di depan dan ditarik tidak bisa keluar, maka kita lakukan pelebaran dengan sayatan di kiri dan kanan vulva seperti ini. Kurang lebih mungkin ada sudutnya sebenarnya ini kurang lebih sekitar berapa? 15 derajat miring ya. Jadi tidak lurus. Ini kelihatannya aja lurus tapi sedikit agak miring. Ya. Ini juga bisa kita lakukan untuk sapi-sapi yang mengalami trauma partus. Misalkan di sini kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini ada luka vulvanya. Sobek, sobek vulvanya ke arah dalam. Nah, kita lakukan penjahitan satu. Tapi kalau untuk episiotomi, karena ini lukanya disengaja, maka kita buat kiri dan kanan. Sampai ini lebih mudah, karena yang biasanya sulit dikeluarkan, kita bisa keluarkan fetus dengan lebih mudah. Dan ini penjahitannya kalau saya pribadi tidak dilakukan pembiusan karena biasanya habis melahirkan itu sapinya masih sakit. Jadi dijahit aja, cuman jangan lebih dari 30 menit.
Kalau 30 menit dia udah mulai kerasa tuh perih. Makanya kalau sesegera mungkin anak sudah keluar, sudah selamat, kemudian kita lakukan penjahitan sederhana atau pakai jahitan apa namanya matres ya atau lembat seperti ini. Ini kita pakai benangnya, pakai sementara kita pakai yang apa namanya, yang nilon ya, nilon. Kita jangan pakai catgut yang kecil karena biasanya kalau catgut di sini dia akan cepat copot karena 48 jam ke depan ini banyak sekali cairan keluar berupa lochia, kencing dan lain sebagainya. Jadi kita pakai nilon lebih tahan dan jahitannya inverting ke dalam ya, melipat ke dalam. Jadi yang kita ketemu sini adalah serosa, serosa. Kalau ini lebih jelasnya mukus dengan mukus. Ini mukosa ini dengan lapisan mukosa pulpa. Jadi tidak ada kelihatan bagian dalamnya ya. Ini cukup bagus karena hasilnya persembuhannya lebih cepat dan menghindari adanya trauma pelvis yang lebih parah. Nah, ini ya, biasanya eh, sering dilakukan pada sapi yang baru pertama melahirkan. Kemudian ada karena terjadi perlambatan pada waktu ini nih, SF ke SFH atau apa namanya showing fit sama showing fit dan head. Jadi ada keterlambatan periode antara kaki keluar dengan kaki plus kepala. Nah, biasanya kita lakukan ini supaya mempermudah atau memperlebar jarak kelahiran. Di manusia paling sering kalau di ibu-ibu itu ibu bidan kalau memang apa sudah mau keluar dan kayak bapak-bapaknya cuma tahu berapa jahitan bu bidan 3 jahitan. Nah ini yang maksudnya jahitan itu adalah episiotomi. Cuman nanti kita nggak boleh nyayatnya ke atas ini ya, nggak boleh vertikal. Kalau misalkan kita sayat ke vertikal ini emang mudah, lebih mudah, lebih cepat. Tapi yang jadi masalah sering terjadi fistula rektovaginal. Makanya kita lakukan jahitan ke sebelah supaya tidak terjadi fistula dan jahitannya menjadi lebih lurus. Lebih mudah dikerjakan asal peralatannya ada. Ya, ini terutama kalau ada double head cup ya, kepalanya dua biasanya nggak mungkin kelahiran normal kita lebarkan lubangnya dengan episiotomi. Nah, ini ada sedikit video tadi pagi saya sempat ambil dari petugas Pak Menterinya. Ini posisinya fleksio kepala yang sudah direposisi. Jadi kembali ke gambar diagram tadi. Apa yang sudah dilakukan? Ternyata tadi kita datang ke kandang, fetusnya ada. Tetapi terjadi malpostur. Ada fleksio kepala. Dan terus dilakukan tindakan koreksi, kemudian koreksinya sukses, kemudian dilakukan vaginal delivery. Ya, yang ini videonya saya ambil adalah vaginal delivery pada kasus tersebut. Ini udah lurus, ya, udah lurus seperti ini. Ya, posisi tangan petugas itu selalu menekuk atas seperti ini. Jadi posisi tangan operator itu ada di antara sakrum dengan kepala pada posisi seperti itu. Ya. Kemudian kenapa? Karena untuk menghindari apa namanya gesekan yang kedua untuk menentukan apa kepalanya fleksio lagi atau tidak. Karena kalau tidak dilakukan pemegangan, jangan-jangan kita tarik kepalanya fleksio lagi malah kerjanya lebih sulit ya. Nah ini sebenarnya lihat ya, Anda perhatikan posisi traksi, posisinya adalah pada waktu kita tarik itu lurus antara vulva dengan petugas di belakang itu tidak boleh ada sudut, jadi harus 0 derajat lurus. Jadi kemanapun sapi itu bergerak harus diikuti. Kenapa? Karena sudut yang berbeda, maka sudut traksinya berbeda bisa menyebabkan eh, trauma pada kaki fetusnya. Ya, ini lurus ya. Kemudian ini kaki udah kelihatan. Oke, oke. Nah, oke. Nah, setelah kepala seperti ini, maka tarikan itu tidak boleh lurus. Ya, kalau ini kepala sudah keluar, kaki sudah keluar, tidak dilakukan terus lagi, tapi agak sedikit 30 derajat ke arah bawah. Kenapa? Karena ini mengikuti kontur daripada pelvis. Pelvis itu datar menurun, sehingga pada waktu kepala sudah keluar, tarikan yang lebih baik itu adalah tarikan ke bawah. Oke, oke, lihat tarikannya jadi ke bawah kan? Nah, tuh, tadinya lurus menjadi ke bawah. Jadi lurus itu pada saat posisi kepala masih dalam lurus. Pada waktu kepala bahu keluar maka lakukan tarikannya ke arah bawah. Tarikannya ke arah bawah. Dan perhatikan di sini plasentanya tidak boleh terikat ke talinya. Kalau plasentanya ikut terikat maka yang terjadi adalah biasanya ruptur pada plasenta atau ada pendarahan kecil di uterus itu. Oke, nanti di tuh. Nah, oh, bapaknya saking semangatnya, saking senangnya peternaknya nih.
saking senang dapat Sampai pendeta ikut ya. nabrak jatuh. Nah ini ya, ini plasentanya jangan sampai keikat ke tali karena kalau ketarik nanti biasanya terjadi sobek pendarahan kecil. Nah, oke ya, seperti itu mungkin. Nah biasanya setelah kelahiran, saya lupa tadi belum sampaikan, ini bisa dilakukan segera petugas itu melakukan cross check ke dalam vaginal saluran kelahiran untuk melihat apakah ada yang ruptur, apakah ada fetus kedua, ataukah ada gangguan lainnya. Jadi udah keluar ditinggal jangan. Jadi setelah keluar petugas itu harus melakukan cross check ya. Selalu gunakan glove untuk menghindari kontaminasi. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sangat kalau misalnya tidak jelas silakan ditanyakan supaya nanti apa namanya ini sebenarnya lapangan murni ya. Jadi kadang-kadang Ya, bingung gimana ya gimana harus ketemu yang mudah-mudahan sih karena anatominya Anda sudah belajar, fisiologinya belajar, kurang lebih saya sampaikan ini penerapan di lapangan itu seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila tidak kan silakan. baik. Terima kasih, Dokter Ius. Adik-adik ada pertanyaan, ini masih ada waktu. Kita akan full sampai jam 12 ya, karena memang harus dipenuhkan untuk sampai jam 12. 15 menit silakan. Ya, ya dari waktu 15 menit, ini banyak materi yang sudah disampaikan Dokter Ius, pengalaman-pengalaman di lapangan itu sangat apa ya, sangat bagus sekali untuk kita bisa, karena di lapangan itu tentu saja tidak seperti di textbook ya, Dokter Ius ya. Ya, betul. Jadi perlu juga semacam apa improvisasi, mungkin melakukan improvisasi dan sebagainya pada saat ketemu dengan kasusnya itu, karena kasus-kasus ataupun kondisi biologis itu kan tidak 100% akan persis seperti itu ya. Pasti ada apa? Variasi, Ada variasi. variasinya di antara individu itu juga. Jadi mari ini mumpung ada expert kita untuk di apa distokia ini, terutama yang karena Dokter Is ini sudah menangani langsung di lapangan. Mari silakan, mungkin ada hal-hal yang barangkali ada tips-tips. Ini tadi sebagian sudah disampaikan, tapi mungkin ada yang barangkali ada lagi yang lain yang mungkin adik-adik mahasiswa ingin tanyakan. Silakan, adik-adik mahasiswa. Halo, halo. Oh iya, ini ada Nur Afi Aini akan bertanya. Silakan, Nur Afi. Baik, terima kasih dokter. Selamat siang, dokter Ius. Ya, siap. Eh, izin bertanya mengenai yang tadi sudah dijelaskan. Mohon dijelaskan kembali tentang yang laying down yang jarang di multipara dan di primipara itu mungkin bisa dijelaskan ulang sedikit kembali, dok. Terima kasih. Baik. Nah ini ya, saya sampaikan ini. Jadi awalnya kalau kelahiran normal, laying down sama pembukaan ini, amniotic sac itu cukup singkat. Ya. Jadi ini dari laying down terakhir, ya. Kalau ini karena istilahnya sapi senior, ya, berarti udah sering melahirkan. Jadi dia dengan posisi rebah itu posisi yang paling nyaman. Jadi kalau sapinya masih berdiri, kadang-kadang peternak itu atau kami juga ini biar berdiri, biar rebah dulu. Kenapa? Posisi rebah adalah posisi kontraksi paling kuat dibandingkan berdiri. Ya. Jadi ini adalah kenapa standarnya ada laying down. Jadi posisi rebah adalah posisi di mana sapi itu paling umum melahirkan. Perjalanannya paling kuat dengan apa istilahnya eh, dorongan itu kuat sekali dibandingkan waktu berdiri. Karena waktu berdiri dia harus jaga keseimbangan dan lain sebagainya. Jadi pas waktu laying down ini kurang lebih kalau normal yang multipara itu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Kemudian akan keluar. Kelihatan bahwa kontraksinya cukup sering, 6 kali 6 kali sampai 7 kali frekuensi. Kemudian kekuatannya ya kekuatannya lihat ada yang kekuatan 1,2 detik. Jadi 1 detik lebih
Kontraksinya satu kontraksi 1 detik gitu maksudnya. Gitu kan. Kemudian lihat ada peningkatan kontraksi. Ini bukan turun, tetapi kontraksinya sekarang lebih pendek, ya, menjadi di bawah 1 detik. Dia turun. Kenapa? Berarti frekuensinya meningkat. Ya. Frekuensinya tetap, tapi dia lebih pendek. Kenapa? Semacam kayak ngambil dorongan. Nah, makanya pada setelah kontraksi seperti ini akan keluar di menit ke-10 normal seperti itu. Nah, kalau pada yang darah, yang primipara, proses ini berlangsung lebih lama. Ada periode laying down, ada standing up, laying down, standing up. Ini beberapa kali ya. Dilihat dari prosesnya, ada sini frekuensinya, kontraksinya pada waktu laying down dan pada waktu standing up itu disertai dengan frekuensi rejanan yang cukup masif. Di sini ada sampai 12 kali ya. 12 kali dengan 13 kali dengan lama rejanan itu kuat panjang. Istilahnya kalau makin ke sana tuh berarti rejanannya panjang. Rejanan panjang di awal-awal. Kenapa? Ini adalah proses untuk membuka, mendorong apa namanya, membuka serviks dari dalam. Ya, ini proses membuka serviks dari. Makanya proses ini dia akan tidak nyaman. Sakit di daerah pelvis, sakit di daerah uteri, serviks uteri diekspresikan dengan ketidaknyamanan tadi, dengan adanya dia berdiri, teowis, gerak-gerak ekornya, ya, berdiri rebah dalam hitungan waktunya bisa jadi mungkin sekitar 5 atau 10 menit sekali seperti ini. Tapi kondisi ini akan dipermudah dengan adanya lantai yang empuk. Ini dicatat. Kalau lantainya keras ini pasti berkurang, dan karena berdiri terus tidak ada apa, berdiri terus tidak ada laying down ya, maka prosesnya akan lebih panjang. Kenapa? Proses berdiri dan rebah adalah ekspresi sapi untuk relief pain, untuk menekan, untuk menghilangkan sakit yang ditimbulkan pada saat mau melahirkan. Jadi ini kita harus waspada di lapangan. Oh, ini mulai kesakitan. Nah, kesakitannya ada dalam batas normal atau tidak, gitu kan? Nah, ini kalau masih dalam batas normal, proses berdiri dan rebah itu mungkin sekitar 20-25 menit itu baru akan ada ketuban yang keluar. Ya. Karena darah lebih lama, karena tadi dia mesti buka serviks, mesti relaksasi vagina, relaksasi vulva, sampai kantong amnionnya keluar dari vulva, nongol keluar. Seperti itu. Nah, proses ini setelah vulva keluar, maka laying down itu akan lebih dominan daripada standing up. Ya. Jadi setelah proses keluar ketuban itu, dia sapi itu lebih sering untuk laying down. Nah, pada waktu laying down ini disertai dengan frekuensi yang naik turun, ya, naik turun, naik turun, naik turun, sampai nanti prosesnya showing fit, ya, kakinya nongol depan atau belakang. Nah, terus kalau udah kaki nongol, maka kepala plus kepala itu tidak akan lama, mungkin sekitar 20,5 jam. Ya, nah, cuman kalau pada darah pertama melahirkan, proses dari showing fit head itu sampai shoulder itu mungkin kurang lebih ada waktu lagi setengah jam sampai 45 menit. Nah, kadang-kadang kalau udah nyampe sini, kadang-kadang suka pengen cepat-cepat, padahal dia masih punya waktu nih. Rejananya masih banyak di situ. Dan pada waktu kita traksi, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pada waktu traksi itu lihat gelombang rejananya. 74, 77, 80. Artinya 3 menit sekali. Artinya pada waktu kita nolong kelahiran, pada waktu masih kepala di dalam, tidak boleh tarik putus. Tarik tanpa putus. Harus perhatikan frekuensi ini. Minimal kita tarik pas waktu kan rejanan kuat nih. Ada rejanan yang 1,2, 1,8. Rejanan kuat, kita tarik bareng-bareng. Ya. Setelah rejanan itu melemah, kita istirahat. Kasih waktunya sapinya, kemudian dia kontraksi lagi. Seperti itu. Ini maksudnya seperti ini. Nah, terus pada waktu yang distokia, laying down sama standing up-nya, apa yang terjadi? Sama, mulai panjang. Padahal dia multipara. Maksudnya itu. Sapi yang multipara normal, setelah laying down, dia akan mencoba langsung mengeluarkan amnion. Tetapi pada kasus distokia, multipara itu ternyata setelah laying down dia masih standing up, laying down, standing up. Dan itu terjadi hampir sama dengan darah. 20-30 menit baru keluar. Nah, ini kalau dibantu ya, ada masalah. Tetapi kalau tidak dibantu, ini jangan-jangan AS-nya nggak ada. Laying down, standing up, laying down, standing up. Tapi AS-nya nggak ada, malah jauh banget nanti. Itu dokter hewan harus waspada. Jangan-jangan tadi saya sebutkan, ada torsio, ada obstruksi, ada laserasi, seperti itu. Maksudnya ke sana. Jadi dari hasil ini kita langsung ke pohon decision tadi.
Kalau misalkan tadi apa namanya, setelah di laying down tadi dipalpasi pervaginal, fetusnya tidak teraba, apa yang terjadi? Apakah ada relaksasi atau tidak? Kalau tidak ada, kemudian kalau misalkan tidak ada relaksasi atau ada relaksasi, apakah ada vaginal ruptur atau tidak? Nah, kemudian ujung tangan kita itu pasti menyentuh serviks kalau sudah terbuka. Kalau tidak, maka itu kita diagnosa langsung torsio uteri. Jadi jalurnya cepat gitu. Tapi kalau buka serviks cuma sebagian, ini hati-hati, jangan-jangan torsio parsial atau memang belum waktunya terbuka, maka dilakukan pembukaan serviks dengan manual. Kalau sukses, kita lakukan tadi vaginal delivery, tarik dari belakang, atau gagal kita pakai sesar. Ya itu ya mungkin mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Oke, baik Nur. Apa Nur Afi ya tadi ya? Ya, Saya kira penjelasannya sangat ini ya, sangat jelas, sangat panjang lebar. Seperti tadi sudah disampaikan, dijelaskan lagi ya, ya. apa diterangkan lagi dengan sangat jelas. Baik, adakah pertanyaan lain dari adik-adik mahasiswa? Adakah? Saya tadi tertarik dengan ada yang ditangani Dokter Ius ya, ada tiga, ada yang kembar tiga ya, Dokter Ius ya. Yang mana dok? Tadi kan ada yang kembar tiga. Oh ya, kembar tiga ya, Oh, yang betul betul. kembar tiga itu Ah, eh apa namanya itu? Itu apakah ada masalah tidak dengan katakanlah reproduksinya? Kan biasanya kalau yang kembar kita tahu kalau pada sapi kembarnya jantan betina ya, itu ya, kemudian nanti ada bisa jadi Free Martin ya. ya Nah, betul. yang tiga itu apakah jenis kelaminnya sama atau beda? Eh, Kemarin itu yang dua itu betina dok, yang satu kedua itu Hmm. betina, yang terakhir itu jantan. Jadi apa namanya, kalau lihat sih sebenarnya masalahnya ini undernutrition ya. Jadi kelahirannya masih Hmm. 8 bulan lewat seminggu, berarti 8 dari 240, 250 hari ya kurang lebih. Jadi masih jauh. Jadi masuknya kalaupun dia lahir normal eh, apa namanya prematur harusnya. Tetapi ini yang jadi masalah juga. Makanya saya sampaikan di sini kelahiran itu harus selalu dilakukan pengecekan ulang. Nah, pada waktu kelahiran pertama, kedua itu ada petugas kami yang datang ke sana. Kita ngecek, oh ya, ini apa pertama lahir betina dan bulunya sudah ada, rambutnya sudah ada, tetapi berat badannya mungkin sekitar 15 kilo ya kurang lebih, kecil. Kemudian setelah anaknya pertama keluar, pas waktu mau dilakukan tadi cross check apa namanya, apakah ada ruptur lain sebagainya, ternyata tidak ada, dan ditemukan ada fetus kedua. Nah, fetus kedua dilakukan pengeluaran, tapi itu pun sudah mati di dalam. Nah, terus penasaran yang ketiga, yang ini yang jadi masalah. Yang ketiga itu tidak terdeteksi dok. Yang ketiga itu tidak teraba, karena posisi jauh di dasar perut pasti. Jadi yang kantong yang ketiga itu di bawah. Nah, karena jauh, akhirnya ya sudah tidak dilakukan pengobatan postpartus, dan besoknya petraknya lapor untuk lapor plasentanya. Jadi retensio plasenta karena plasentanya belum keluar. Pas waktu mau Hmm. diambil retensionya malah ada anaknya lagi gitu. Oh. Yang terakhir gitu. Hmm. Tapi kalau dari segi nutrisinya ibunya emang BCS-nya mungkin sekitar 2,75 ya, mau melahirkan agak kurus menurut saya. Kemudian juga karena musim kemarau, makanan terbatas, undernutrition pasti menjadi apa, diagnosa sementara aja. Bahwa memang karena undernutrition maka kebutingannya tidak bisa dipertahankan seperti itu dok. Dan Baik, karena setelah mungkin juga fetusnya ada tiga kan ya, ya, mestinya nutrisi harusnya bisa lebih ya ya. Nah betul dok itu itu. mungkin juga Makanya dia faktor diabaikan. nutrisi itu ya sangat. Tapi kalau sapi potong yang saya bandingkan, kolega saya yang di sapi potong itu dia bisa survive karena mungkin
sapi ini kan tidak diperah. Emang Hmm, bebannya juga nggak ya, terlalu berat ya, makanannya biasa aja, betul. tapi karena kondisinya nggak seberat sapi perah, akhirnya nutrisinya mungkin cukup-cukup aja, ini bisa lahir normal, hidup. Oh iya, iya. Oh iya, betul juga sih karena sapi perah kan dia double ya, harus dikasih makan lebih Sampai ya, 7 bulan, ampun. ya sampai Ini tujuh harus bulan lebih diperah. apalagi fetusnya 3 itu ya Iya, tentu saja harus 3 kali lipat mestinya ya dari betul, apa betul, Dok, betul. itu. Dan kalau 3 kali lipat, alasan peternaknya udah jelas, nggak ada duitnya, Ah Dok. iya, masih mahal jadinya ya. Mahal, ya, ya, Iya, betul. betul sekali. Iya, memang serba dilematis lah dengan ini ya, dengan Ya, kondisi. Itu tadi kan fetusnya ada beda beda ya jenis kelaminnya ya. ya, Itu yang ada yang free Martin enggak ya? nggak sempet lihat tuh, Dok, waktu itu, Oh karena enggak ya karena sudah yang karena kedua mati itu kan juga ya. disangkanya yang dua itu kan Karena dianggap mati. kembar betina normal, Ya, jadi udah baik. dititipkan gitu kan. Iya, karena Besoknya yang keluar sama-sama jantan. betina 2 ya, jadi ya Ya, betul. dikiranya enggak ada. Yang terakhir jantan itu ya, ya udahlah, saya nggak nginget lagi Primartin. Gitu. Ya, ya. Betul, betul. Iya. Oh, begitu. Baik, kalau begitu ini kita sudah jam 12. Ada ide mahasiswa, ada pertanyaan sebelum nanti kita akhiri? Bisa diposisikan di akhir di akhir slide ya, Dokter Ius. Saya akan lakukan screenshot. Baik, sudah screenshot. Nah, ini adik-adik mahasiswa, saya akan lakukan screenshot untuk semua mahasiswa yang ada di sini. Oh, karena ini mereteli nih, begitu Dokter Ius selesai materi terakhir terus menghilang. Saya minta untuk tetap ada sampai jam 12. Nah, ini yang di kelas. Terima kasih ya kalian ada di sana di kelas. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik ya semuanya. Itu apa tulisannya itu? Tulisannya apa? Ini saya pin nih nanti segmen. Oh, ini cuma 5 orang jagoan, 5 orang di sini teman-temannya pada kemana? Jam ngantuk, Dok, jam Iya 12. memang betul. Mungkin ada kesibukan lain habis ini kuliah. Baik kalau begitu ya. Sudah saya screenshot. Baik, terima kasih. Ini adik-adik mahasiswa semuanya. Eh, eh, Dokter terutama juga dengan Dokter Ius ya. Kita mengucapkan terima kasih dan kita masih ada kelas dengan Dokter Ius ya karena ada 6 kali pertemuan tapi yang saya mendampingi nanti ada 3 kali. Masih 1 kali lagi nanti akan disampaikan terkait dengan sesar ya, Ius Betul. ya, penanganan distokia melalui sesar. Kemudian itu akan dilakukan setelah UTS ya, karena Oh, iya. minggu depan kita adik-adik mahasiswa ini sudah masuk ke UTS. Nanti kita break dulu 2 minggu, kemudian baru kita lanjut lagi setelah UTS. Ya. Demikian ya, adik-adik mahasiswa semuanya. Kita akan ketemu lagi dengan Dokter Ius setelah UTS. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Nanti untuk Dokter Ius UTS-nya setelah nggak usah pakai ujian setelah di ujian final saja Oh iya, ya, karena belum selesai kan materinya. betul, Nanti betul, kita selesaikan di. betul. Baik, nah nanti ini dari dokter, makanya nanti adik-adik mahasiswa ini harus mengikuti betul dari kuliahnya Dokter Ius karena nanti ada ujian juga dari Dokter Ius ya. Jadi Oh iya, kalian juga harus mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Dokter Ius ini. Karena ini dari sini kan kita bisa lihat bahwa eh, apa penanganan distokia secara langsung dari praktisi yang melakukan di lapangan itu tentu saja sangat sangat membantu, sangat membuka wawasan untuk kita semua sebenarnya kondisi di lapangan itu seperti apa.
Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Dokter Eus. Mohon Ya, maaf untuk misalkan penyelenggaraannya yang kurang kurang memuaskan begitu barangkali terima kasih banyak semuanya, kita Dr. Gustari. ya Semoga sama-sama dari mahasiswa sampai ketemu di pertemuan ya. berikutnya. Mudah-mudahan